Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesialis ilmu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan entot ini. Busuknya. Mari ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel Kalina. Ay, basing bae mana do aku kentut. Asin tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, Ngapo? sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Nah, iya. Nggak tukar weh. Ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah men. Kau tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Ya kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Ada rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam ganggu dah kau nih. Yuk, maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Udah lah kau nih, udah usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Maaf ya, yuk. Iya, Iya, Kak. diganti be ya Sudah, Mas. Maaf, Mas. Sayang, Apa? apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini.
menyaksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh, lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh, lah nyampe. Oh, itu nah, ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi apa berdirian ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa sih yang mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa lah yang habis duduk sini nih? Oi mbak, ini nih taksi online. Cak mana mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya kak. Ya sudah langsung jalan deh ya kak. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nunjuk orang tua aku. Cuman saronian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak loh. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjut lah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial, isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok. Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali itu makannya. Tulang?
Berarti bikambun tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus, berarti aku harus makan bikambun tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman, jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, Pusing, bingung Kak. juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Belum ambil pempek aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja abang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh, nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi Asoy. Asoy bang. Asoy. Iya Asoy. Lah salah pule. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan.
menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau Ya aman. Wabi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau urus Pal TV tuh. Benar. Iya cek, serius. Apa? Kita ngeleporan cek, pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepat. 8 jam paling cepat. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa cek? Nggak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar alam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Ya aman. Sudah kalau gak ada Iya waduh. Aku ada juga cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. Dan aku deh. Patilah kau yang kau. Ayo kita. Ya lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Lanjut. Cak mana di pagar alam tuh? Dingin tak? Lemak cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kagak nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tapi cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep pala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru bereaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama cek, ada beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga.
Oi. Kak, bangun oi. Tak sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek. Aku cek. Cuman yang di cek. Lamanin, kau nih pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Apa jadi cek? Aku rada gok dulu. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Ado Jo Arda. Akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? Sama Be sebenarnya. Sama Be. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Derai penuh tawa.
Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar nak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Enggak usah dijingokin. Jengok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bilang. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak pula adek. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini lah kak gitu sampuri pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bilang. Ya payu kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cak romantis nian Cek berdua ini. Lama kalian nikah. Oh iyo, kalau Cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jingok. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya Cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi Cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia Cek itu tuh sangkan bisa Cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa?
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Kak, Apa Bil? baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah adek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa Bil. Kakak balik dulu Bil. Ya Bil. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, nanju Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih Kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan rumah kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sampai lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Lemak cak yang gue foto galak juga weh. Jadi go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga.
Ayo. 1, 2. Ah, siap. Tolong terima kasih. Yo, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi Ciko. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Ah, tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Senianan. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuk-sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Insya Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Insya Allah kekuatan, kita harus mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian.
kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Ini mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu. Tidak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyao. Kau. Apa kau? Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacak-pacakan kau Daniel. Ya Allah, punya siapa? Bukan itu tuh. Kamu jelaskan. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau Daniel. Dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Maria, sini kudai apa tuh Maria? Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jemur kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek bisa Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali Bener. ini. Tidak salah gambar Salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Jauh! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Jauh! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Pani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Ay, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Coba perjalanan lah nanti aku Pak. Ay, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Pagar alam! Baju! Pagar alam Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Taruh masuk Pak. Wih, Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi Kang! Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah yuk. Pagar alam, Dek! Pagar alam, Dek! Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Ge, taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pucuk, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang,
Abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh. Batak ke depan Maria, batak ke tengah Maria, batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Palembang gitu ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video klipnya kertas kan Pal TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kincing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, wah kunjung cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talanau. Adu domba, mengadu domba, domba di pertandingan. Adu domba, mengadu domba, domba di pertandingan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah dengar jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imam Jaya. Izin juri ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Merancak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Merancak nih ya. Panggil Popi. Merancak idol, Merancak pampak. Dia galong idol. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Merancak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Merancak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mari dia beres.
menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit. Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram. Berhubung saya ini punya penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinseming, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinseming, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinseming yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik saraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi Kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut tuh, Dek. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaki dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, Rapo. Oh, jadi? Ya makan di luar, lah lama nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lah di rumah, terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah nih, kita dimakan di dalam ini, Bay. Sama, Bay. Makan luar, makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini anakku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nere. Ya sudah. Aku siap-siap baju gol, kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian dia jemput ya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Di luar ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Kenapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan tamat sarungnya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaget papi kau berubah pikiran. Pokoknya ambil sepatu kau rapi-rapi, Maria. Siapa keluar? Keluar, Maria. Ada luar. Papi. Sepatu kau sudah? Sinilah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap. Sinilah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Maju, Pe. Oh, Pi, bukan main ini. Maksud aku tuh dijenguk tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar main ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin baik dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tidak demen dengan papi tadi Maria. Dia nih tidak peka. Dah.
在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Woi, tak nyangkut Yan sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau iya, nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya lah bukan Keren kok pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama udah ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria tambah cantik. Biasa lah, cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa cek kesini? Aku dewean. Nang nge-mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau Nil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir. Maria kena bola. Pinggir, ku tombol ke.
Ya. Jadi cak mana nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian ini kan lama sama Mami pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mami. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mami, Pak. Mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Mami. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi. Modelan cak kau nih nak ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi ya pergi. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang itu nak bajunya rapi-rapi mek. Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lapi. Bagus apa dia? Dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an? Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Aku lanak lapar tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingoknya. Menggal males. Muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Dia Tetangga di lamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran. Itu ya. Sabar. Aman. Papi pergi ya. Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada di rumah. Bukan kita siapa-siapa yang begini. Banyak pokoknya pergi kalau spal TV tuh. Benar. Iya, Cek, serius. Apa? Pengeleporan, Cek. Pokoknya kita harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Bukannya apa, Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa, Cek? Nggak mabuk naik mobil?
Iya nih lah, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang bae, aku ada obat anti mabuk. Gak sih? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar awam. Minggu kemarin, kalau masih tadi? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, waduh. Aku ada juga cek anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, telat. dan aku deh. Hati-hati kau yang kau. Ayo kita. Lanjut. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak sih, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokok yuk. Keren nian. Bagus sih. Yo. Apa kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh ada tempat namanya Dempo tuh. Yo. Yang kaki gunung Dempo itu Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam wah. Cuma jauh nih yang jalannya nih Jangan mabuk tak picek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpa lah aku nih. Tiba-tiba penting nih. Maguan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu obat yang konjo tadi tuh. Minggu kemarin kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Aku itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama cek, mana beda. Sama bahannya. Anti mabuk juga. Oi, kak, bangun oi. Sampai kita nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet cek, aku cek. Cuman yang cek. Kembalian kau nih pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat mabuk. Mari. Yang ini dompet Daniel ada pesawat pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat sepur. Salah deh. Apa jadi cek? Aku ada gok dulu. Ado Jo Arda. Akhirnya semua
jadi solois itu apa sekarang? Sama Mbak ya, sama Mbak ya. Bedanya Alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Sibuknya kita sebagai wanita, kita tidak boleh meninggalkan syariat agama Islam. Dinja Allah kecerdasan, kita disuruh berpikir. Dinja Allah kekuatan, kita mencari jalan keluar. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan, Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustadz, Macam Bica. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Ya mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Oi Kak, ini dia wong. Ya? Ngapa, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Wah, aku juga gak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo cak mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, Nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Tadi kau baik. Pokoknya datang menau aku juga. Nah harta kado gini juga. Mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini be. Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aju. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kau ya. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun.
Mangko nak memperebut ke hartogono gini. Gawean bae lagi tak becus. Daniel! Woi, Daniel! Maria pula. Ya, Non. Di sini kau rupanya. Pada sini dulu mobil aku udah kuliah. Ya, siap. Non. Sekarang? Sekarang, Non. Waduh, ke papa. Jangan, Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan PAL TV yang pertama kali. Wih, luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Dan kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di PAL TV. Memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kecamberantakan meja ini. Jago ngerebusan aku habis kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya?
Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kau? Iya. Jati. Sepatu kau mana? Tuh. Kan kau nih. Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini. Kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cong dewasa? Cong besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, beg mak merah. Beg kalau pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15. Bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20. Bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau. Si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Tidak ada kau, enggak galak jadi orang dewasa? Nah, aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Lari ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi.
Dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cak ini kok. Masalahnya tuh aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok cak ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Ngapa bening? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang baca dibantu. Jadi cak ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku. Iya, Amal. Kau tinggal Amal, Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian. Jadi cak ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Namanya nih ya. Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tino lain ya. Udah ya, jando banyak. Cari yang lain. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay. Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Lapo lah ya sudah aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih Anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya anak kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cek itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk mener ke motor itu Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Mana Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangkut nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh gak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah, aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi! Maksud kau? Udah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dong belum dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih mainnya, Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, gala ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya. Jadilah, nanti kamu sepeda ya. Tunggulah sini, kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos Sumputan main lah. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos! Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos! Nah, ada orangnya, jadi kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel?
Ya, mana anak nanya lah, anak 2 bulan belum bayar kos. Mak mana bunyinya tuh ceritanya tuh? Omong. Nah, jak julaan masuk juga gut sini kayak kamu. Bu pacak mayar Bu Kos. Buntu. Buntu, Cak Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi juga. kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa? Saya lagi. Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Ay, kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Ay, good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kecap? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Ay, perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Pagi bersama Wulan Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda tengah menyaksikan Liputan Metropolis Pagi. Beragam informasi terkini dan juga teraktual seputar Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya Wulan Rahma dan inilah Liputan Metropolis Pagi selengkapnya. Ya, mengawali berita pertama pemirsa, kabut asap terlihat menyelimuti Kota Palembang. Kondisi ini terpantau di kawasan Jembatan Ampera akibat dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Sumatera Selatan. Berikut laporan selengkapnya. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Saya Vinia Kasali dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung di Jembatan Ampera untuk memantau lebih lanjut mengenai kondisi udara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Pemirsa, hari ini 14 Agustus 2026 terpantau kondisi di lokasi terlihat masih banyak kabut dikarenakan kebakaran lahan yang sedang marak terjadi, dan juga pemirsa seperti yang akan Anda lihat di sini masyarakat masih menjalankan aktivitas seperti biasanya walaupun saat ini masih terpantau banyak sekali kabut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi ini saat ini saya sudah bersama Bapak Ki Agus Iskandar Tohar. Halo Pak Iskandar. Halo juga. Ya, ini bagaimana Pak tanggapannya tentang kabut asap di musim kemarau ini? Iya, jangan ada pembakaran lagi, dihimbau masyarakat Palembang. Ya, di stop pembakarannya. Iya, Pak. Untuk harapannya bagaimana Pak? Ya, harapannya seluruh masyarakat Palembang lah, jangan ada pembakaran lagi. Mesti ada yang kontrol, wali kota ada wakil wali kotanya, turun tangan. Kalau gubernur nggak usah, urusi jalan aja. Jangan parah seperti tahun kemarin kabutnya. Iya Pak.
Baik, itu saja Pak. Hah? Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami mengenai kabut asap yang sedang terjadi di Kota Palembang ini. Pemirsa, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian juga masyarakat dihimbau untuk tetap memakai masker agar tidak terkena polusi udara. Mungkin itu saja laporan dari kami. Saya Vinia Kasteli dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Kota Palembang. Meski kondisi ini menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah masih berlangsung normal. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah termasuk Kota Palembang. Kondisi ini pun menjadi perhatian khususnya terhadap siswa-siswa yang sedang bersekolah. Namun Kepala SD Negeri 94 Palembang, Kemas Ibrahim, mengatakan hingga kini aktivitas belajar mengajar masih berlangsung seperti biasanya. Kegiatan di luar ruangan juga tetap dilakukan karena kabut asap dinilai belum mengganggu aktivitas sekolah. Siswa pun belum diwajibkan menggunakan masker. Kalau memang ada dampaknya misalnya kebetulan kan di sini pembiasaan jam 6.40. Kalau memang terasa asapnya maka kita akan mengimbau siswa itu menggunakan masker. Meski demikian, pihak sekolah akan menghimbau seluruh siswa menggunakan masker apabila kabut asap semakin tebal dan mulai mengganggu aktivitas maupun kesehatan siswa. Ilham Wahyudi, PAL TV. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Di Puskesmas Pak Jo Palembang, kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA tercatat meningkat dan diperkirakan kembali bertambah pada Agustus seiring memburuknya kondisi kabut asap. Dokter fungsional Puskesmas Pak Jo, Dr. Dia Sunarno, mengatakan sepanjang Juli terdapat sekitar 100 kasus ISPA yang ditangani pihaknya. Kasus didominasi pasien usia dewasa dengan keluhan seperti batuk, pilek, sakit tenggorokan, hidung tersumbat hingga demam. Memasuki Agustus, kasus ISPA diperkirakan kembali meningkat menyusul kondisi kabut asap yang semakin memburuk. Masyarakat dihimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, memperbanyak minum air putih, serta menutup rapat pintu dan jendela rumah agar asap tidak masuk. Juli mungkin 100-an. Lebih malah. Itu dok, mungkin peningkatannya dari dibanding sebelum mulai adanya kabut asap bagaimana? Hampir menuju 2 kali lipat mungkin bisa diperkirakan di bulan Agustus ini. Selain itu, warga diminta rutin mencuci tangan dan mengonsumsi makanan bergizi untuk menjaga daya tahan tubuh. Ilham Wahyudi, PAL TV. Herman Deru pastikan anggaran karhutla tetap menjadi prioritas. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Mata adalah jendela kehidupan. Dengannya, kita melihat dunia, menikmati warna, dan menatap orang-orang yang kita cintai. Tapi bagaimana jika pandangan itu mulai kabur, buram, bahkan gelap? Sejak tahun 2009, Klinik Mata Naina hadir di Kota Palembang sebagai solusi pengobatan mata tanpa operasi. Lebih dari 1 dekade, kami membantu ribuan pasien menemukan kembali terang penglihatannya dengan metode alami, aman, dan terpercaya tanpa efek samping, menghadirkan pengobatan khusus untuk berbagai gangguan mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh dan rabun dekat akibat diabetes. Jangan biarkan masalah mata menghalangi langkah dan semangat hidup Anda. Datang, rasakan perbedaannya, dan buktikan sendiri hasilnya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina.
pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro. Membahas persoalan kesehatan, keluhan pasien, dan berbagai metode penyembuhan non-medis yang aman serta dipercaya. Izinkan Ajeng bantu kamu buat ngebuang tuh rasa dendamnya melalui hipnoterapi ya. Sebelumnya yin ya, dingin gitu. Kayak orang yang lemah letih lesu gitu kan. Saksikan talk show pengobatan alternatif bersama Jeng Jumaro di jam tayang berikut. Kita untuk mengeluarkan uap dari panas dalam tubuh yang nggak bisa keluar tuh cuy. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di Liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla tahun ini tetap tersedia dan tidak terganggu karena menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat maupun daerah. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru memastikan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan tahun ini tidak mengalami gangguan. Menurutnya, penanganan Karhutla menjadi prioritas bersama, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutla, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terus berkoordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, hingga masyarakat. Pemantauan titik api juga terus dilakukan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi dan sistem pemantauan yang dimiliki TNI dan Polri, di antaranya melalui Kodam, Korem, serta Polda. Pemprov sendiri ada aplikasinya untuk mengeksekusi pemadaman itu tidak bisa sendiri. Artinya ada Manggala Agni, ada masyarakat itu sendiri, TNI, Polri, semua terlibat. Kita sudah all out. Gubernur Herman Deru menegaskan, saat ini perhatian pemerintah tidak hanya pada penanganan kebakaran, namun juga pada dampak Karhutla terhadap kesehatan masyarakat. Pemerintah berupaya memastikan masyarakat tidak terpapar udara tidak sehat akibat asap Karhutla. Tim Liputan PAL TV. Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menggelar rapat dengar pendapat atau RDP, mengundang Kepala Kantor Wilayah ATR BPN Sumsel, beserta 3 Kepala Kantor Pertahanan di Sumatera Selatan. Sayangnya, pihak yang diundang tidak hadir dan hanya diwakili petugas yang dinilai tidak membidangi permasalahan yang akan dibahas. Rapat dengan pendapat Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan menindaklanjuti atas hasil dan rekomendasi Pansus Perkebunan serta hasil pembahasan Komisi 2 DPR RI dengan ATR BPN Sumsel berjalan dengan hasil tidak memuaskan. Pasalnya, Kakanwil ATR BPN Sumsel serta 3 Kepala Kantor Pertanahan yang diundang ternyata tidak hadir dalam RDP dan hanya diwakili petugas yang tidak pada bidangnya. Atas kondisi tersebut, Komisi 2 DPRD Sumatera Selatan berencana menyampaikan surat kepada Kementerian ATR BPN yang juga akan ditembuskan kepada Komisi 2 DPR RI untuk mempertimbangkan pergantian Kakanwil ATR BPN Sumsel dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten yang tidak hadir. Ke Komisi 2 DPR RI untuk minta dievaluasi
keberadaan Kakanwil Provinsi Sumatera Selatan dan Kantah, karena kami anggap melecehkan lembaga ini. Resmi undangan kita sampaikan. Sementara itu, Kanwil Kementerian ATR BPN Sumsel melalui PLH Kakanwil ATR BPN Sumsel menjelaskan jika saat ini Kakanwil sedang di Jakarta dan terkait laporan hasil Pansus Perkebunan Sumsel dan DPR RI Komisi 2, saat ini sedang dilakukan pembahasan oleh pihak Kanwil Kementerian ATR BPN Sumsel untuk segera dilaporkan ke pusat. Lagi dikumpulkan untuk dibahas dan akan kami laporkan ke kementerian juga. Itu Pak, terkait dengan Pak Kanwil tidak bisa karena mereka lagi diklat di Jakarta itu. Tim Liputan PAL TV. Sejalan dengan Perlinsos yang kini digencarkan pemerintah pusat, pemerintah Kota Palembang mengupayakan percepatan dalam aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD yang ditargetkan dapat mencapai 20% hingga akhir tahun 2026 ini. Usai kegiatan di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang pada Kamis 13 Agustus, PLH Sekda Kota Palembang Ki Agus Sulaiman Amin menerangkan, percepatan aktivasi IKD dilakukan karena diperlukan penerima manfaat ketika ingin mendapatkan bantuan sosial melalui NIK yang diverifikasi di aplikasi Perlinsos. Selain itu, IKD juga memudahkan dalam update data para penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Ki Agus Sulaiman Amin menerangkan, jika saat ini capaian aktivasi IKD di Palembang masih rendah, dan untuk itu ditargetkan hingga akhir tahun 2026 aktivasi IKD dapat mencapai angka 20%. Untuk mencapai target aktivasi IKD tersebut, kontribusi berbagai pihak diperlukan, seperti dari Disduk Capil, Dinsos, maupun dari BPS, Camat, Lurah, hingga tingkat RT. Udah berapa persen Pak? Jadi capaian kita masih rendah. Jadi target kita 2026 ini harus 20%. Nah, mungkin lagi langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Capil ya. Jadi Dinas Capil, Kementerian dari Dinas Sosial, termasuk juga dari BPS, sama-sama untuk mensosialisasi. Sandi Pratama, PAL TV. Harga ayam merangkak naik, tembus Rp44.000. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Nama saya Siriat, kerjaan buruh, umur 75 tahun, pulang ke Banyuasin. Selama bulan 4, saya tuh matanya terus mengabur. Jadi saya kan periksa ke dokter. Di dokter itu divonis katarak. Disuruh operasi, kan saya nggak mau operasi. Jadi saya cari jalan alternatif. Jadi di Naina itu selama kurang lebih 1 bulan, mata saya tuh sudah agak berguyur jelas. Jadi selama hampir 2 bulan tuh ya sudah pulih kembali dari asalnya. Ya taruhlah 85%. Ini kan masih ada 25 hari lagi. Itulah siapa yang punya keluhan mata, jangan ragu-ragu, datanglah ke Naina. Itu dijamin lah kesehatannya.
promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Ado Jo Arda. Akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? Sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarokallah benar. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Harga daging ayam ras masih merangkak naik di Pasar Lembabang Palembang. Harga tertinggi kini mencapai Rp44.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat minat beli warga menurun dan pedagang mulai kehilangan pelanggan. Dari pantauan PAL TV di Pasar Lembabang Palembang, harga daging ayam ras kini tembus Rp44.000 per kilogram. Dibandingkan 2 pekan lalu, harga masih Rp38.000 per kilogram. Kenaikan harga membuat pedagang terpaksa mengurangi stok hingga 50% dari biasanya. Untuk menghabiskan stok, pedagang terpaksa menurunkan harga menjadi Rp42.000 per kilogram. Minat beli warga ikut menurun. Pembeli kini hanya membeli setengah dari jumlah biasanya. Kalau bisa solusinya harga turun, ya, solusinya turun murah, ya harganya terlalu tinggi sudah. Berkurang, biasa 3 pikul jadi pikul setengah, biasa gitu. Ya, jadi berkurang, pembeli juga berkurang, tidak mampu lagi sudah. Langganan sama baik, langganan juga berkurang. Tolonglah dituruni, kita kan banyak yang nak dibeli nih. Ya susah lah. Biasa dapat setengah kilo kan? Ya, kilo jadi setengah kilo. Kilo beli setengah. Warga berharap pemerintah segera mengendalikan harga agar kenaikan daging ayam tidak terus membebani masyarakat. Muhammad Aidil, PAL TV. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan akan melakukan langkah perbaikan pasar ikan modern atau PIM setelah kondisi pasar yang terdapat di Jalan MP Mangkunegara tersebut menarik perhatian publik karena dinilai tidak terawat dan kian memprihatinkan. Diungkapkan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa, pasar ikan modern akan disulap menjadi pasar modern yang menyediakan berbagai kebutuhan di lantai pertama dan juga menjadi destinasi hiburan masyarakat untuk di lantai 2. Untuk perbaikan pasar ikan modern,
pihak PUPR sudah diminta untuk memastikan kelayakan bangunan, serta Dinas Perikanan diminta untuk memastikan pengelolaan aset dalam 3 minggu, sehingga penataan diupayakan dimulai di tahun 2026 ini. Untuk pasar ikan modern, kemarin saya sudah ada paparan. Harapan saya ini akan menjadi sebuah pasar modern yang bisa menghimpun menjadi pasar, tidak hanya sekedar pasar, tetapi menjadi destinasi. Wali Kota Palembang menegaskan, pasar ikan modern terbengkalai karena terkendala fungsi yang hanya terbatas dalam satu segmen. Namun hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perikanan, sehingga pasar ikan modern dapat difungsikan secara umum. Sandi Pratama, PAL TV. Ruas tol Palembang-Betung dipastikan akan diselesaikan pada Desember 2026 dan dipastikan dapat digunakan pada arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas Jalan Lintas Timur Palembang-Betung. Pembangunan tol ruas Kayu Agung Palembang-Betung dipastikan akan selesai pada Desember, sehingga dapat digunakan secara fungsional, terutama untuk menyambut arus mudik dan arus balik pada libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, selain difungsionalkan pada bulan Desember mendatang, ruas tol Palembang-Betung juga dapat difungsionalkan jika terjadi kemacetan di ruas Jalan Lintas Timur Palembang-Betung. Pertama kali ini kabar gembira bahwa sudah fix, yakin bahwa untuk Palembang-Betung itu di Desember ini sudah fungsional. Sementara itu, Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya, Iwan Hermawan mengatakan, untuk pembangunan tol dari Betung menuju Jambi, saat ini masih terkendala pembebasan lahan, namun pembangunannya dipastikan selesai akhir tahun 2027. Tadi memang ada beberapa tantangan lah di sana, seperti tadi yang diceritakan oleh beliau, ada kawasan hutan yang harus diselesaikan dengan secara khusus ya. Tapi yang jelas dengan komunikasi yang intensif antara kami HK dengan Pemprov, Pemda dengan para asisten 1 itu bisa segera kita selesaikan. Eki Saputra, PAL TV. Sumatera Selatan dukung kebijakan dan arahan pemerintah pusat. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi.
Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Usai mendengarkan laporan kinerja dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81 tahun, Gubernur Sumatera Selatan pastikan sejalan dengan kebijakan dan arahan dari pusat demi kesejahteraan bangsa. Usai mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara dan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT RI ke-81, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengatakan, program-program yang dijalankan berjalan cukup baik. Untuk itu, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan siap mendukung apapun program pemerintah pusat untuk kesejahteraan bangsa. Semua progresnya kita lihat sangat baik dan daerah, provinsi, kabupaten kota siap mendukung apapun Presiden programkan untuk kebaikan negara ini. Beberapa hal disampaikan Presiden Prabowo, diantaranya pemaparan 121 kebijakan transformatif, capaian program MBG, layanan kesehatan gratis, serta penertiban pertambangan ilegal dan penegakan hukum kekayaan alam. Eki Saputra, PAL TV.
Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah meresmikan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 13 Agustus. Peresmian ini juga sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru yang diharapkan dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan, guru, teman, budaya sekolah, serta membangun semangat belajar. Menurut Bupati, Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan sekadar pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi merupakan wujud komitmen menghadirkan pendidikan yang berkualitas. Bupati Lampung Timur Ella Siti Nuryamah Kamis 13 Agustus meresmikan Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Lampung Timur, sekaligus membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bagi siswa baru. Menurut Bupati, Sekolah Rakyat Terintegrasi bukan sekedar pembangunan fasilitas pendidikan, tetapi merupakan wujud komitmen pemerintah yang menghadirkan pendidikan inklusif, berkualitas, juga berkelanjutan. Kalau sesuai kebutuhan lapangan belum sampai. Bahkan masih banyak anak-anak desil 1, 2, 3 yang masih belum terakomodir di SR. Tetapi tahap awal ini kita merekrut 9 rombel, kurang lebih 270 siswa. Di sisi lain, kepada siswa baru, Bupati meminta MPLS dimanfaatkan untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, teman, budaya sekolah, serta membangun semangat belajar. Saya usahakan untuk diri saya karena keinginan saya ingin mengikuti Eskul Paskibra karena saya bercita-cita ingin menjadi Akmil, Angkatan Militer. Sekolah rakyat di Lampung Timur diharapkan mampu menjadi salah satu pintu bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, mengembangkan potensi, dan meraih cita-cita. Karena menurut Bupati Lampung Timur, setiap anak berhak memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan menatap masa depan. Dari Lampung Timur, Lampung, Rizky Gunawan, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, kantor gubernur dihiasi ornamen merah putih. Berita selengkapnya tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ini juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepet begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah ya dak. Anak tuh nak cepet begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacar konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh.
aman aku, anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau. Tadi. Lah iya, panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak muliakan anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Ay, pakam. Cacam ya. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo, keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Malah tak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak gitu dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya men aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Pagi. Menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, kantor Gubernur Sumatera Selatan dihiasi ornamen kemerdekaan bernuansa merah putih. Lalu, seperti apa situasinya? Berikut reportasenya. Halo pemirsa PAL TV, apa kabarnya? Senang sekali secara Evisra bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan langsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Pemirsa PAL TV, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 sudah hitungan hari. Nah, seperti apa persiapan yang ada di kantor Gubernur Sumatera Selatan? Kami akan mengajak Anda semua untuk menyaksikan bagaimana persiapan yang ada di kantor Gubernur Sumsel. Ikuti terus saya. Nah, pemirsa PAL TV, kalau dari pantauan saya bersama juru kamera Eki Saputra untuk situasi terkini yang ada di kantor Gubernur Sumsel ini sudah rampung 100%. Terlihat untuk tiang bendera sudah sangat ready pemirsa dan sudah dipersiapkan juga bendera merah putihnya. Lalu untuk ornamen sendiri Anda bisa lihat di belakang Rara sudah rapi, tertata rapi juga untuk rumput lokasi juga sudah sangat
bersih, dan untuk ornamen merah putih juga sudah terpasang memang melambangkan untuk menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Dan juga terlihat di sepanjang jalan protokol juga terpasang baliho peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Pemirsa PAL TV, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan juga bahwasannya untuk puncak perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh pada tanggal 17 Agustus 2026 nanti akan diadakan upacara langsung di Geria Agung Palembang. Dan untuk situasi terkini di sana juga kita akan melihat seperti apa kondisi di sana. Namun untuk situasi di sini, tepatnya di kantor Gubernur Sumatera Selatan, terpantau lengang, tidak ada aktivitas yang memadai, dan tentunya kita harapkan agar pada saat puncak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tentunya berjalan dengan lancar, aman, tertib. Dan juga pemirsa PAL TV, sejumlah ornamen tentunya dan ada sign bertema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tepat di belakang itu sudah terpasang dengan cantik tentunya untuk menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2026. Sekian, saya Rara Evisra bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan langsung di kantor Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Mendekati perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81, Wali Kota Palembang menegaskan larangan untuk para ASN maupun OPD di lingkungan Pemkot Palembang untuk meminta sumbangan kepada masyarakat sebagai kontribusi kegiatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia. PLH Sekda Kota Palembang, Ki Agus Sulaiman Amin mengatakan, Wali Kota Palembang telah mengeluarkan perintah jajaran pemerintah Kota Palembang dilarang mengedarkan proposal sumbangan untuk HUT RI ke-81 tahun. Jika memang akan mengadakan kegiatan HUT RI ke-81, jajaran pemerintah Kota Palembang diminta tidak membebani masyarakat. PLH Sekda Kota Palembang menegaskan, instruksi tersebut akan diawasi ketat sehingga jika ada pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Perintah dari Pak Wali bahwa untuk 17 Agustus ini camat, lurah, pokoknya seluruh jajaran pemerintah Kota Palembang tidak boleh mengedarkan proposal. Jadi kalaupun itu kegiatan harus dilaksanakan oleh dinas atau camat itu silakan dilaksanakan, tetapi tidak membebani masyarakat. Sandi Pratama, PAL TV. Ya pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada edisi hari ini. Tetap saksikan liputan Metropolis Pagi hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Wulan Rahma bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam menyimpan banyak keindahan untuk siapapun yang ada di muka bumi. Kesegaran udaranya mampu menyehatkan tubuh. Alam ada lebih dari sekedar membuat manusia hidup. Keindahan alam yang diberikan Tuhan wajib kita syukuri. Begitu juga dengan tubuh kita yang harus kita jaga kesehatannya. Kurangnya perhatian terhadap kesehatan serta perilaku pola hidup yang tidak sehat dapat memicu datangnya berbagai macam penyakit.
Berolahraga adalah salah satu kegiatan yang dapat menjaga kesehatan tubuh sehingga tidak mudah terkena penyakit. Sin Seming adalah keturunan Cina dan Jawa, terlahir sebagai seorang penyembuh. Sejak kecil, sudah lama mempelajari tanaman obat. Beliau ahli dalam bidang pengobatan dan meracik ramuan tradisional. Banyaknya klinik pengobatan yang menawarkan layanan jasa penyembuhan, salah satunya adalah klinik pengobatan Sin Seming. Pengobatan Sin Seming adalah pengobatan alternatif yang menggunakan metode totok syaraf. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sin Seming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sin Seming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Saya Sin Seming yang selalu bahagia melihat orang-orang yang sehat setelah saya terapi. Kesehatan adalah kebutuhan pokok bagi seluruh orang yang ada di dunia ini, baik dari lapisan menengah ke atas maupun menengah ke bawah. Kesehatan dalam artian sehat jiwa dan raga, di mana keselarasan antara hati, pikiran, serta tindakan dalam melalui hari-hari. Oleh karena itu, saya merasa terpanggil untuk membantu memenuhi kebutuhan sehat tersebut. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sin Seming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opis 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sin Seming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sin Seming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sin Seming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinsemi. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinsemi. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinsimeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinsimeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinsimeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinsemi, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Saya bernama Fauzi, alamat Durian Payung, dan saya punya istri bernama Mulyana. Selama ini mengidap penyakit saraf kejepit yang mana telah berobat berbagai macam obat dan kemana-mana, tapi juga tidak berhasil. Setelah mendapat informasi dari Google, yaitu pengobatan Sinsimeng, nah, kami mencobalah berobat istri saya, yang mana setelah beberapa kali berobat di Sinsimeng, alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Sinsimeng yang telah memberi pengobatan, menolong sehingga istri saya bisa sembuh. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan OP 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan.
warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi pemirsa Pal TV, apa kabarnya? Sedang aku Bicek Kiki ngerewangi pemirsa pagi hari ini dalam program acara kesayangan kita, Halo Palembang. Program acara yang selalu menyajikan inspirasi, juga informasi, berbincang langsung dengan narasumber, dengan tema yang menarik. Edisi hari ini, sebelumnya Bicek Kiki kemarin karena udah siaran, jadi hari ini agak terlambat ucapkan selamat Hari Anak Nasional, yang pastinya banyak harapan dan juga doa untuk para anak-anak Indonesia, generasi penerus bangsa. Semoga anak Indonesia selalu mendapatkan pendidikan, kasih sayang, dan juga perlakuan yang sesuai dengan usia mereka, dan juga mungkin dengan karakter masing-masing. Ini ngomong-ngomong pemirsa Pal TV tentang anak nasional, Bicek Kiki membahas juga tentang sebuah prestasi anak bangsa. Walaupun prestasi anaknya sudah dewasa mungkin anak-anaknya ya. Yang jelas pagi hari ini Bicek Kiki ngajak pemirsa Pal TV lebih terinspirasi lagi dengan karya anak bangsa, khususnya di Sumatera Selatan ini. Tema kita adalah Lengit the Movie, wujud kreativitas sinias lokal Sumatera Selatan. Sudah pernah mungkin sebelumnya nonton film Lengit? Nah, kali ini kita bahas lagi nih, ada The Movie-nya dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pal TV pagi hari ini. Kita sapa dulu kedua narasumber kita. Halo, selamat pagi. Mas Aldo Syareza, ini sutradara film Lengit ya. Mas Aldo, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Sudah rasa lega? Lega pada Sudah akhirnya. puas rasanya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, yang kita tidak asing lagi ini ya, sudah beberapa kali datang. Selamat pagi Halo, Mas Cak Rifki. Kiki. Pagi Cak Kiki. Iya, Rifki Mardani, produser film Lengit. Nah, kalau dari perasaan produsernya Cak Manu ini sekarang? Wah, cukup lega ya. Cukup Karena lega. kami baru menyelesaikan produksi selama 9 hari syuting. Wow, padat ya. Padat. Kalau perasaan yang kemarin 9 hari sama perasaan yang sekarang bedanya apa ini? Sekarang itu excited, tapi juga ada challenge ke depan untuk menyelesaikan filmnya. Karena sekarang baru masuk ke tahap editing gitu Mbak. Oke. Jadi sudah sekarang ini sudah menyelesaikan proses syuting. Iya. Berarti belum siap ditonton ya artinya? Belum, baru mulai Oke. mengedit. Tapi kalau dalam proses yang sudah selesai syuting ini artinya sudah masa tenang atau Cak Manu ini? Masa tenang. Masa tenang. Masa Nah, tenang. nyoblos gitu ya. Masa tenang bagi kru yang lain ya. Kru yang lain. Bagi tim produksi itu masih harus mengawal proses pasca produksi itu editing. Banyak prosesnya sampai mungkin 3 bulan ke depan. Oke. Ada targetnya selesainya kapan? Targetnya Oktober. Cukup kejar tayang ya. Oktober. Oke. Ini sudah mulai nanyuin target, tapi pemirsa Pal TV yang mungkin belum tahu nih ya. Belum tahu tentang Lengit. Artinya memang dulu tuh sebenarnya ada film ya. Film Kalau pendeknya. dibilang film pendek Lengit. Sekarang ini Iya. movie. Bisa dijelaskan enggak bedanya ini? Kalau dulu kita pernah bikin film pendek Lengit, Cek. Itu di 2018 formatnya film pendek. Cuman durasinya 15 menit ya, kalau nggak salah. Nah, sekarang kita bikin panjangnya. Layar lebar pertama Sumsel lah ini. Oke. Insya Allah. Selain durasi yang membedakan ini apa? Pasti skala produksinya. Hmm. Kalau film pendek mungkin bisa dikerjakan 10 atau belasan kru, dan ini untuk diproduksi film panjang ini kru kita itu sampai mungkin hampir 100 lah kurang lebih krunya. Oke, banyak ya. Jadi banyak pemain, banyak lokasi, banyak hari syuting, Oke. dan banyak yang dilibatkan gitu. Baik. Hasilnya juga lebih spektakuler pasti. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Ngomong-ngomong, apa sih latar belakang pengen puas saja bisa buat film atau apa ini? Sebenarnya pengen misinya adalah kami yang tidak ke Jakarta ini ya bisa dibilang ya. Kami itu meyakini industri film itu harus hidup juga di lokal. Bukan hanya di Jakarta yang memang sudah jadi arus industri sejak lama. Kami itu meyakini Palembang atau daerah-daerah lain juga harus punya geliat sinemanya atau geliat perfilmannya sendiri, Pak. Itu yang kami pilih, dan kami coba konsisten ya dari 2016 mungkin. Itu supaya perfilmannya hidup, seniman-seniman lain juga biasanya akan ikut dampaknya gitu. Oke, selain itu juga greget mungkin belum pernah buat ya? Belum pernah, pertama kali. Ya. Ini pertama kali ya? Pertama kali. Se-Sumatera Selatan sejauh ini? Sumsel kayaknya ya. Sumsel Yang memang pemainnya lokal, krunya lokal, ini pertama kali. Oke, luar biasa. Jadi ngomong-ngomong ini karena pengalaman pertama, apa yang dirasa?
pengalaman pertama banyak hal-hal yang di luar dugaan ya, seperti stamina kru. Ternyata hari kedua, hari ketiga itu ada yang beberapa ada yang tumbang. Terus juga pusingnya, mungkin kalau pusing film pendek itu 10% ya. Ini untuk film panjang itu dikali 10-nya lagi, jadi 100%. Iya, lengkap betul. ya, otak udah mendidih ya. Bener. Tapi tetap senang karena semangat kolaborasi bareng teman-teman itu Cek. Oke, itu akan lebih dalam lagi ceritanya nanti ya, segmen selanjutnya. Ngomong-ngomong, pemirsa PAL TV pengen tahu Lengit ini apa sih sebenarnya? Lengit ini kan abis sebenarnya, bener gak sih? Ya, nah itu mungkin Hilang. sutradara yang menjelaskan. Sutradara yang jelasin. Awalnya Cek, dari flashback dikit, 8 tahun yang lalu kami bertiga lah waktu itu, aku, Rifki sama Fani. Sutradaranya ada 2 by the way di film ini. Nah itu ngobrol soal kegundahan bahasa waktu itu, bahasa lokal. Kira-kira apa yang kita nih orang Palembang tapi kita tidak tahu bahasa Palembang yang memang sudah lama pudar lah ibaratnya. Terus kepikiran waktu itu Lengit kan. Lengit nih artinya hilang, cuman kayaknya zaman dulu tuh sering dipakai nih nama barang aku Lengit kan. Cuman hari ini kan lah dak katik ngomong dak katik, dak tahu kemana gitu kan. Cuman saat itu 8 tahun yang lalu tuh kayaknya kita coba ekspor lagi deh bahasa lokal gitu kan, karena tadi semangatnya kita pengen geliat perfilman lokal tuh bisa bangkit tapi kita tidak melupakan budaya dan bahasa lokal gitu kan. Nah waktu itu juga bersamaan kami bertiga tuh punya keresahan bahwa apa namanya, sebelum nikahnya ada masa pingitan gitu Cek. Nah masa pingitan ini kalau misalnya kita langgar ngapa emang juga kayak itu nah. Iya, jadi ada budaya yang diangkat juga ya. Iya, jadi waktu itu tuh. Nah jadi buatlah film itu. Ternyata ketika buat terus selesai ikut festival film juga. Kemarin itu tuh skalanya juga nasional. Malahan diikuti dari Malaysia juga, dari negara Malaysia juga ikut kayak itu kan, dari 40 submitter filmmaker yang ada di Indonesia maupun Malaysia itu juara 1. Luar biasa. Waktu itu. Lengit yang pertama. Lengit yang pertama, film pendek. Nah, terus diskusi sama Rifki, kayaknya bre kita bawa ke bioskop deh. Kayak gitu nah. Karena ngelihat animonya lumayan oke, karena orang juga penasaran dan yang diperankan Triosi waktu itu. Jadi kita angkatlah coba ke CGV. Dalam waktu 2 jam ya, waktu itu 2 jam kami sewa itu tuh kurang lebih 400, Pak. 500. Hampir 500 ya, sorry. Hampir 500 yang nonton. Karena kan cuma 15 menit. 2 jam cukup waktu itu tuh. Nah, itu yang bikin semangat terus. Nah, kan jadi semangat itu akhirnya agak luntur ketika kita sudah nyusun draft di 2021 kan untuk film panjang. Coba kita submit segala macam, cari investor segala macam enggak dapet kayak gitu nah kan. Jadi kayaknya mustahil kita buat film pendek. Film panjang ya, Covid juga ya. Covid juga waktu itu. Kita apa namanya agak mustahil buat film panjang gitu nah kan. Orang belum trusted lah ibaratnya gitu nah dengan industri lokal gitu kan. Sudah sempat agak dikubur dikit, fokus ke masing-masing. Tahunnya 2025 Rifki membawa kabar yang sangat luar biasa. Waktu itu dia dapat dana Indonesia Raya sekarang dari Kementerian Kebudayaan Indonesia. Terus dia bilang ada kabar gembira kayaknya bisa. Berapa yang kau dapat? 150 juta. 150 juta sangat challenge. Sangat challenge. Semangat tumbuh lagi langsung. Iya, semangat sudah tumbuh tapi ngelihat budget yang dikasih tuh kayaknya ini kayak Mission Impossible kayak itu, Cek. Iya, waktu di breakdown. Iya, waktu di breakdown tuh waduh, tidak mungkin. Cuman tadi karena ibaratnya aku selalu ngomong dengan Rifki sama penulisnya juga bahwa kalau kita punya telur tuh kita harus diirami dengan lingkungan yang memang benar-benar mensupport telur ini kayak gitu nah. Jadi sebagai produser harus pilih-pilih lah orang yang bakal mengerami telur ini karena ada gift-nya, Cek. Nama Lengit ini nih, film Lengit ini ada gift-nya ibaratnya kayak gitu nah. Nah, jadi ketika kita memutuskan ini produksi, si Rifki juga sudah menimbang-nimbang, mengukur-ngukur, tahu skenario A, B, C, D, E, F, G-nya gitu kan. Jadi akhirnya kita putuskan waktu itu berempat kita jalan, kita gas gitu kan. Jadi terserah nak dapat duit berapa, nak dapat, cuma dapat hikmah terserah pokoknya kan yang penting kita kasih tahu ini jadi dulu, kita kasih tahu ke seluruh kru bahwa semangatnya ini adalah semangat komunitas, semangat kolaborasi. Jadi film ini film bersama. Bukan film Alusya Reza, bukan filmnya Faniat Mawijaya, bukan filmnya Rifki Mardani maupun film Indah sebagai penulis gitu.
Oke, luar Jadi setiap biasa. scene, setiap frame, setiap shot yang kita ambil itu adalah dedikasi dari kalian sendiri. Itu Dari semangat. setiap kru pemain ya, Yes, semua ini seluruhnya, kayaknya seluruh. memang Iya. karena budgetnya juga tadi dikatakan di awal sempat di off air kita bahas budget yang tidak sama dengan pada Jauh. umumnya. Jauh, Iya, jauh betul. nih, Cek. Jauh Seperberapa ini? 7,5%. Di bawah 1/10. Iya, Di bawah 1/10. Harusnya. Iya. Artinya memang dari pemain, kru dan lain sebagainya ini harus ada padamu negeri lah, jiwa Yes. padamu Betul, negeri iya. ya. Betul, iya. Keikhlasan. Berarti mereka melakukannya mungkin karena menyalurkan hobi juga sekalian ya. Betul, ada yang belajar, banyak diskusi lah dengan aku juga Ah. kan, Bang, cak mana Bang jadi director tuh bla 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 segala macam kayak itu. Nah kan jadi ini sekaligus apa Belajar namanya ya mungkin belajar ya. bareng-bareng lah ibaratnya kayak itu, Cek. Jadi ya surprisingly-nya tuh sebenarnya teman-teman ini semangat gitu kan, Cek. Yang aku kaget tuh yang memang sampai jam 1 malam tuh masih melek gitu kan, masih memang ayo take, ayo syuting. Oke, berarti bukan melulu karena salary ya, bukan Bukan, karena gaji bukan, besar bukan, jadi bukan. tahan Tidak. sampai jam 2 mereka bukan mereka ya. sih happy, Cek. Kalau misalnya film ini kan film panjang gitu kan. Terus ranahnya distribusi kita pengen ke bioskop insya Allah gitu kan. Nah itu yang bikin motivasi Semangat mereka juang tuh ya. semangat. Cek. Dan fun fact-nya banyak kru yang baru pertama syuting. Cek. Iya. Oke, Ya, ada jadi juga. karena Jadi kami kekurangan kru bisa Aha. dibilang kan. Jadi tim produksi itu buka internship juga. Jadi bagi teman-teman yang mau magang bisa Aha. dibilang di project Lengit ini, alhamdulillah banyak ya. Banyak. Malah kami Oke. kesulitan untuk memilihnya. oh, Saking banyaknya antusiasnya yang berminat banyak. untuk menjadi Yang kru. ngelamar lah jatuhnya Iya. ya. Ngelamar jatuhnya. Sebenarnya privilege sih untuk mereka ya. Kami Iya. dulu di awal perjalanan di film di dunia film belum ada tawaran langsung diajak film Oke. layar lebar Iya, dan mereka susah yang ya. baru pertama syuting sudah ada kesempatan untuk terlibat. Betul. Terus semangatnya luar biasa. Karena semua tadi itu. karena baru pertama di Sumatera Selatan ya. Iya, Kalau betul. mereka mau coba mungkin ke Jakarta dulu, mungkin kan Betul. berhubung di sini sudah Iya. ada ruangnya. Yes. Oke, jadi antusiasnya lebih tinggi lagi. Betul. Karena ini mengangkat judul sudah Lengit, Sop Lembangnya, seluruh kru dan juga pemain Palembang, bahasa kebudayaan juga bahasa Palembang. Ini ada kerjasama dengan budayawan mungkin ngasih tahu, oh ini bahasanya memang Lengit ini artinya ini. Kemudian kebudayaan nikah tuh harusnya ini dari jalur ceritanya kan ada juga kan nikah dan lain sebagainya. Ini memang ada kerjasama itu? Atau memang karena dari ngobrol-ngobrol sesama orang Palembang bae apa kebudayawan Kalau dari khusus? penulis sih memang mungkin dia banyak riset juga ya dengan budayawan, dengan orang-orang Palembang. Cuman kalau kerjasama yang tertulis tertulis tidak. itu nggak ada Formal ya. sih. Iya. Mungkin cari tahu ya. Iya, Cari tahu, dan ngobrol-ngobrol ya. betul, dan beberapa budayawan juga support ya waktu casting film kan ada yang datang, ada ngelihat skrip, dia ngoreksi, ada yang bahasa-bahasa yang memang harus lebih Palembang lagi, lebih ke itu sih, Pak. Oke. Nah, genrenya jadi artinya film Lengit ini lebih banyak apanya? Sedihnya, bahagianya, Nah, mana ini? itu. Gimana? Sutradara ini. Genrenya itu komedi romance. Oh, komedi romance. Komedi romance. Oke, Jadi oke. memang ngelihat Palembang ini kan sebenarnya kan yang paling kelihatan sekali itu adalah pekelakar. Kelakar. Jadi Berkelakar. suasana hati kalau nonton Lengit kayaknya agak lebih bahagia. Agak lebih keluarnya. bahagia pastinya. Cuman Naik turun juga tapi. naik Naik turun. turun juga. naik turun. Oke, oke. Mudah-mudahan bisa menikmati perasaannya si pemeran utama Sobran lah. Yang happy, bahagia, terus kadang sedih, kadang marah, kecewa, depresi, frustasi, itu ada semua di karakter itu. Oke, dari karakter pemeran utama dan juga film yang memang katanya ada komedi, ada romance. Sebenarnya tujuannya mau mengiring perasaan penonton ini kemana sih sebenarnya? Pertama sih sebenarnya Cek ngelihat sebenarnya film panjang yang bergenre komedi dan drama atau komedi dan romance itu biasanya yang keduanya itu biasanya tuh kurang, kayak drama atau romance itu kurang. Pasti tinggilah yang pertama yang kayak komedinya ibaratnya gitu. Nah itu sebenarnya challenge kami lah sebagai director gitu. Bagaimana ngelihat skrip ini kita coba naikin sedikit level si drama dan romance-nya gitu kan. Nah jadi kalau pertanyaan Cik tadi nak dibawa ke mana, sebenarnya ini mixed feeling. Cuman somehow kita pengen coba angkat dramanya ini karena sebenarnya yang paling susah itu ngedirect aktor itu tuh yang memang ke intensitas lebih keturun, ke sedih. Oke, oke. Karena kita main ekspresi, kita main emosional, frustasi, sedih itu tuh salah satu challenge terbesar
kita lah ibaratnya sebagai tim directing itu tuh bagaimana kita coba ngebuat mereka ngerasakan sebagaimana perasaan dari si karakter tersebut gitu. Oke, berarti harus memang ada pesan-pesan yang disampaikan ya. Betul, betul. Oke, ini pemirsa Pal TV masih kita bahas lagi tentang film Langit, dan mungkin di segmen-segmen selanjutnya kita masih bakal membahas nih suka duka, mungkin ya kesulitan, kendala dan lain sebagainya. Ini kita bakal balik lagi setelah yang singkat ini, tetap bersama kami di Halo Palembang. Perkenalkan, nama saya Rini Meliza, bisa dipanggil Rini. Usia saya saat ini 30 tahun. Pertama, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Klinik Mata Naina karena telah berbaik hati membantu saya untuk mengobati penyakit saya, yaitu sakit mata glaukoma. Yang sebelumnya saya sudah menjalani operasi mata baik di Jakarta maupun di Palembang. Selanjutnya saya akan jelaskan bagaimana saya bisa cepat sembuh dari penyakit saya, yaitu glaukoma, dengan cara menjalankan terapi mata di Klinik Mata Naina dan mengikuti semua arahan dari Klinik Mata Naina. Sebelumnya saya sempat berputus asa karena terkena penyakit glaukoma, di mana glaukoma merupakan penyebab kebutaan. Bahkan sebelumnya saya tidak bisa terlepas dari obat-obat kimia yang membuat imun tubuh saya selalu turun dan juga kegiatan saya tidak optimal. Alhamdulillah berkat berobat di Klinik Mata Naina, sekarang penglihatan saya sudah normal kembali dan saya sudah tidak mengkonsumsi obat-obat kimia lagi. Bahkan yang dulunya saya minus 4, sekarang sudah menjadi 1,5. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Apa cak lesunian tuh, Pah? Kopi ke dulu coba. Hai, mama inilah pening nian. Nah, pas puluk mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Ya. Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo ma. Baru apa kemarin tuh diangkat jadi kepala Apoc itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Pacar apa maksud mama tuh kuliah S2 sambil begawe, ganggu pula. Nah itu dia ma, bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Taulah dewek kan mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa
Dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh mas sekarang mah. Nah, sudah Bu Yo dipasang ayudinyo. Cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lo sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB ya? Cak pernah denger lo UKB? Iya, itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, iya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Lagi curhat, maaf lah dok ya. Tadi sih tidak kati masalah dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nian, menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB ya. Mahal gak dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu ya dokter ya. Makasih dok. Cara kita jadi laki sayang bini pak. Nah, Ma. Camano, sudah? Sudah pak, tadi mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini nah ya. Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati, ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB dia, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak tingkat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Ya, ini istri saya. Wow, biasa. Halo, salam sejahtera masyarakat Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang. Saya dengan Mr. Singh, terapis berikut herbalis dari Klinik Mata Naina. Ya terima kasih Allah, terima kasih Tuhan yang saya sudah ada di Kota Palembang ini berdiri sejak 2009 akhir sampai dengan sekarang kurang lebih sudah sekitar 16 tahun. Ya kita di sini mengobatin keluhan semua khususnya mata, dan siapapun yang datang dari pintu kita buktikan yang namanya perubahan lebih baik, kita janji. Perkenalkan, nama saya Cindy, saya orang tua dari Fatur. Nah, kebetulan anak saya ini mengalami ada gangguan mata. Gangguannya dia mempunyai mata minus. Terima kasih sekali dengan Klinik Mata Naina sudah membantu proses pengobatan anak saya. Saya pernah operasi sekitar 4 atau 3 tahun yang lalu. Namun kayaknya nggak ada perubahan, jadi saya berobat ke sini. Saya ucapkan terima kasih untuk saudara-saudara semua. Jangan ragu, semuanya ada hasilnya dan saya merasakan sendiri. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji.
Terima kasih pemirsa Pal TV, masih mantap di Halo Palembang dan masih berewangan dengan Bicek Kiki di segmen yang kedua ini. Halo Palembang balik lagi dengan tema yang sama, yaitu Lengit the Movie, wujud kreativitas sinias lokal Sumatera Selatan. Masih dengan insan yang luar biasa ini ya, ada produser dan juga sekaligus sutradara dari Lengit Movie. Dan kalau kita masih setia mungkin dari segmen yang pertama sudah dibahas mengenai latar belakang, kemudian juga cerita dari Lengit ini dewe. Sekarang Bicek Kiki nak nanya juga, ini kenapa sih Lengit ini worth it untuk ditonton? Nah, siapa yang nak jawab ini? Oke, Mas Rifki. Oke, kenapa worth it untuk ditonton? Karena pertama, yang jelas ini adalah film panjang pertama karya sinias lokal Palembang Sumsel ya. Dan juga karena Lengit ini dikerjakan dengan dedikasi tinggi oleh para filmmaker Palembang, Sumsel juga. Ada yang sudah merantau ke Jakarta, kita panggil balik untuk istilahnya panggilan timnas. Kami menyebutnya. Jadi ketika panggilan timnas tiba, orang itu tidak mikir materi atau feedback di baliknya, tapi saatnya aku balik ke Palembang untuk bikin layar lebar. Oke. Layak ditonton, harus ditonton karena memang ini kami sebisa mungkin membuat Lengit ini benar-benar mewakili budaya dan rasa orang-orang Palembang, bukan hanya berdasarkan dialog tapi juga rasa di filmnya. Kalau sebelumnya kan mungkin sudah banyak PH-PH Jakarta yang bikin film bernuansa Palembang, berbahasa Palembang, tapi mungkin agak terasa beda karena yang mengerjakannya itu bukan orang asli sini, bukan wong Palembang, bukan wong kita. Nah, di film Lengit ini kami coba mewakili rasa itu murni, asli, memang dari anak-anak yang punya darah Bumi Sriwijaya gitu, Mbak. Oke. Jadi harus ditonton. Jadi rasa kala dulu ya. Iya, rasa kala dulu. Rasa kala dulu. Ini ngomong-ngomong, memang seluruhnya pakai bahasa Palembang dalam Iya, seluruh dialog. Ya. Berapa durasi kita? Berapa Karena lama? masih di editing ya, cuman target kami mungkin di 80 sampai 90 menit. 80 sampai dengan 90 Iya, menit ya, targetnya. full. Nah, pasti ada hal yang memang harus sesuai dengan rules. Artinya memang kita harus cari talent-talent yang memang sesuai dengan karakter cerita ya. Ini tugas sutradara mungkin? Ya. Cak Manu ini cara dapat talent yang sesuai dengan naskah cerita. Memang step awalnya itu kan kita ada casting tuh, Mbak. Kita lakukan casting, kita cari beberapa karakter-karakter yang memang sesuai dengan karakter yang kita cari waktu itu. Nah, terus yang menarik itu adalah aku coba kasih pertanyaan lah ke mereka gitu. Nah, bagaimana mereka bisa melihat, kita kasih skrip, kita liatin karakter yang pengen dia perankan itu tuh sebenarnya karakternya seperti apa. Itu kutanyai ke dia gitu. Nah, kan jadi aku melihat bagaimana dia tuh menangkap dialog atau menangkap adegan atau menangkap skena cerita ini dengan versinya dia dulu gitu. Nah, terus pertanyaan aku yang kedua adalah apa challenge-nya ketika salah satu karakter di skrip ini masuk ke dirimu gitu. Nah, sebenarnya aku pengen ngasih tahu bahwa ketika ada satu karakter di dalam skenario ini nih, itu tidak melulu karakter itu harus dia sama dengan atau in between dengan karakter asli. Tapi cukup dirasain, cukup kita punya empati atau simpati terhadap karakter itu sehingga sebenarnya itu bisa masuk ke dirimu sendiri dalam versimu. Dalam hal ini kayak misal kita lagi nyari Surti gitu. Aku sih sebenarnya secara visi tidak mencari Surti yang the real ketika di skenario. Surti ini adalah pemeran utama wanita utama ya? Pemeran pendukung. Pendukung. Ya sebenarnya, tapi tetap utama juga teman ada beberapa yang memang ngelihat sebenarnya balik lagi ke Surti tadi itu nggak kebayang waktu itu, nggak kebayang seperti apa. Nah cuman ketika ketemu ada salah satu orang cewek ini, terus aku ngelihat ketika dia pengen cari tahu tentang Surti ini, nah ini sebenarnya Surti yang kita mau gitu. Oke. Jadi Surti yang harus kita mau. pendalaman karakter ya. Betul. Ini mungkin salah satu tantangan di mana memang karena memang jarang ada ya. Nah ini sekaligus ada di layar kaca pemirsa Pal TV ya, kita juga behind the scene ya. Iya, di balik Proses syuting ya? Proses syuting ya? Ini baru awal-awal nih. Ini baru awal. Masih senyum-senyum. Masih senyum-senyum. Kenapa pertengahan udah ini kusut? Pertengahan mulai ini ya. Sering melamun. Sering melamun ya.
kekurangan ngomong dewe, vitamin ngomong dan sendiri, mineral. ngomong dengan kayu. ada kru kita yang ngomong dengan kayu ada. Oke, kenapa Iya. ini? Bukan karena keputusasaan Tidak, bukan ya? Iya, kita belum mendalami ya. Cuma dia Mencari wangsit mungkin. ngomong dengan kayu, dengan besi ada. Ah, ini pemeran utama pria. Pemeran utama pria. Ya, Mm-mm. Sobran. Oh, Sobran. Ari ya. Cilu, ya. Ini kru-kru kita yang lain. Ya. Oh, sampai Tuh, malam sampai ya? malam. Nah, ini apa ini? Jerawatan. Oh, Jerawatan. cerita sampai jerawatan. Nah, kita juga syuting dibantu pegiat UMKM seperti Teaba gitu. Oh, untuk Agam konsumsi Pisan, para kru untuk ya? lokasi. Jadi ada super konsumsi, lokasi juga dibantu gitu, Mak. Banyak lokasi yang digunakan ini pada saat. Nah, ini Sin Yai Najib. Oh, ada di Yai Najib. Pelataran Ampera. Oh, banyak ya titik lokasi. ya? Banyak, ada 24 titik 24 sin. Wah, ini luar biasa ya, barang-barang. Ngunjal sana, ngunjal sini. Ini kru kita juga ya? Kru kita. Kalau ada yang manis nih Tuh ada kayaknya senam ini ya. pagi. Oh, senam pagi. Ada senam pagi. Stretching. Jadi harus semangat. Harus Tuh, semangat. senamkan. Ini yang nggak mandi ya. Oh, luar biasa. Ini lagi acting nih, Mbak. Kelelahan. Acting tidur. Ah, acting. Jadi memang mencari lokasi-lokasi yang ikonik ya. Pastinya. Yang ikonik Palembang ya. Landmark Palembang. Jadi kalau kita lihat dari lokasi, oh udah tahu ini di Palembang gitu ya. Ya, Jawa pasti. misalnya. Sudah pasti. Oke. Oh, ini ada Mbak Indah juga. Iya. Oh, bahagia sekali saya. Iya. Ketika disorot kamera bahagia ya. Harus bahagia ya. Itu di Pasar Gubah ini kita syutingin. Oke. Ada Cek Maria di sini. Ini hari keberapa ini yang di... Ini hari ke-6. Hari ke-6. Sudah mulai kusut ya. Tuh, Cek Maria. Ini Jadi tukang jual obat. Oke. Cuma dia overdosis karena obat sendiri. Oke. Totalitas ya. Totalitas sekali Cek Maria. Ini 3 sekawan di film ini. Mas DJ. Mas DJ. Cukup banyak ya yang Cek Kiki tahu ya. Iya, kayaknya ini masih adalah Familiar angkatan ya? saya Iya, gitu ya. Kak Ada Kris, Kak ada. Kris yang masih. Banyak alat yang digunakan ya, kadang-kadang tidak terpikir oleh Iya, banyak. para penonton. Iya, alat-alatnya kita juga disupport oleh teman kita ya. Dari G Kamera Rental. Itu ownernya si Bagus, dia support full. Jadi semua alat yang dia punya itu siap support Boleh lengkap dia bilang. dipakai Iya. semua. Karena kalau harus bayar atau sewa ke Jakarta mungkin budget Itu nggak support cukup ya? kementerian tadi cuma untuk alat saja mungkin, Mbak. Oh, semahal itu ya? Semahal itu. Semahal. Iya. Berarti luar biasa nih yang kasih support alat nih. Thank you. Thank you so much. Ada Sekaban Rental, ada Baraka Media Cinema, ada Iris Picture juga. Oke, jadi nuansa komedinya memang dibawa ke suasana syuting ya kayaknya. Iya. Iya benar, ngakak terus ya kalau di lokasi. Ini casting directornya tadi. Oh, itu tadi ya. Sibuk nyari talent. Berarti sebelum dimulai proses syuting ini memang ribetnya dari persiapan pemilihan pemain dan lain sebagainya. Iya betul Bu. 2 bulanan ribetnya. Praproduksinya, syuting 9 hari. Berarti kalau udah fix jadi pemain harus tenggelam selama 9 hari di situ. Justru lebih. Jadi sebelumnya tuh ada proses reading, Oh. latihan acting reading aja sampai 5 kali. Terus ada fitting baju, jadi ada hari-harinya beda lagi. Ukur baju dia, terus tes make up, gitu-gitu Oke, banyak oke. Mbak. Oh, luar Bener. biasa Jadi ya. sebulanan juga sebenarnya. Ternyata Makanya perlu mendalam komitmen. ya. Iya betul. Tidak sesimpel yang dibayangkan. Ini sebagai apa ini tadi? Bibi. Bukan Surti ya, bukan ya? Bukan.
Nah, termasuk pertimbangannya apa ini memilih 3 orang pemeran laki-laki yang termasuk pemeran utama ya? Pertimbangannya apa ini? Kalau kemarin sih lihat kita butuh ada 3 sekawan yang memang secara background komedian gitu. Oh, memang Mbak. sudah kesehariannya memang lucu Yes, ya? yes, itu sebenarnya meminimalisir challenge sebenarnya kan. Jadi yang kalau misalnya ada karakter nggak lucu kita buat lucu kan nanti takutnya awkward gitu. Krik gitu. Ya, jadi ketika kita punya 3 karakter ini jadi apa? Jadi salah satu dari kita itu ngelihat potensi 3 orang ini waktu di Lengket pertama waktu itu. Oke. Nah, jadi ngelihat mereka karena kan sebenarnya Mbak paling gampang tuh ngelihat dia pede nggak depan layar. Apalagi di belakangnya orang rame nih ngeliatin dia gitu kan. Nah, jadi ngelihat Ari, Fadlan, Dodot udah biasa, announcer juga waktu itu kan. Nah, jadi itu yang memudahkan kita lah, tinggal masukin karakternya. Iya, repot ya kalau misalnya mereka juga masih gugup kamera. Gugup kamera, nggak pede gitu. Terus pastikan kita ulang take kan itu makan waktu. Sedangkan film panjang nih, apalagi cuma ngerjain 9 hari, berbelas-belas scene setiap harinya tuh memang kita butuh speed gitu. Nah, jadi pemilihan semua karakter di Lengket film panjang ini juga kita mempertimbangkan itu sih. Makanya secara prepsnya atau pre-productionnya itu kita lumayan lama. Waktu itu reading, bangun bonding, chemistry segala macem, sampai ada big readingnya juga gitu. Seluruh talent tuh ngumpul di satu tempat. Kita pengen kasih tahu visi kita sutradara tuh apa, kita pengen seperti apa di setiap scene yang akan mereka jalani. Karakter bible-nya atau kitab karakter yang kita kasih ke mereka sebagai pemeran utama, pemeran pembantu, ataupun pemeran pendamping seperti apa itu kita share ke mereka gitu. Jadi mereka bisa belajar sendiri gitu di rumah. Jadi kalau nggak tahu itu feel free bisa kontak aku atau kontak Fanny atau kontak Rifki juga yang memang kita perlu waktu untuk bonding lagi gitu. Bangun bonding itu luar biasa artinya ya sesama pemeran ya. Ya. Kita juga sebenarnya kita bagi-bagi sih Mbak. Pemeran utama itu kita kumpul jadi satu. Reading gitu, reading sekaligus latihan adegan, latihan ekspresi gitu. Terus ada pemeran utama sama pemeran pembantu juga tuh kita readingin juga. Jadi kita pisah-pisahin lah gitu. Jadi itu untuk bantu bonding sama chemistry-nya juga kan. Karena di sini kan ada drama juga. Jadi tugasnya pemeran utama yang diperanin oleh Cihu ini lumayan berat di sini. Banyak sekali banyak. diperdalam lagi ya karakternya. Betul. Tapi apa tantangan yang paling berat nih selain tadi cari pemeran yang sesuai dengan naskah dan skrip, apalagi nih kendala yang memang kayaknya ini saklek? Kalau dari tim directing aku secara personal itu bagaimana memahami satu cerita ini sebagai satu bentuk visi yang sama. Itu yang kita selalu lumayan diskusi lah. Karena aku tipikal orang yang tipikal director yang memang kita harus sama-sama maksimal gitu dari sisi karakter. Director punya satu karakter sendiri, tapi pemain ketika baca skrip ini itu punya karakter dia sendiri gitu. Nah, bagaimana mengcombine itu jadi satu karakter tapi tidak lari dari cerita atau dari karakter yang kita breakdown gitu. Karena panduan utamanya itu pasti dari director. Kira-kira director pengen seperti apa gitu. Tapi untuk memaksimalkan karakter ini, aku tetap harus dibantu oleh si pemain, si aktor. Oke, jadi kebanyakan memang di lingkup para pemain ya. Yang betul. Aku selalu datengin satu-satu sih Mbak Kiki. Jadi gimana caranya? Aku tuh selalu tanya gimana ya buat si Sobran ini jadi memang kayak depresi banget. Ketika bingung banget, ketika menghadapi situasi ini. Terus ketika dengan teman-temannya tuh kayak dia nggak punya hopeless lah gitu, seperti apa gitu. Nah jadi Ari cukup komunikasinya cukup bagus, terus dia juga kasih tambahan banyak banget kira-kira. Oh kasih ini aja Jak, kasih ini aja Jak, kita kasih ini aja segala macam. Nah itu yang dibutuhin sebenarnya. Oke, lompat karakternya juga lumayan tinggi ya dari yang ketawa-ketawa sampai ke depresi gitu ya. Nah kalau untuk keterlibatan sendiri nih. Mas produser, siapa saja yang terlibat nih dalam produksi film ini? Wah sebenarnya karena ini benar-benar kolaborasi ya Cek ya. Jadi di produksi film Lengket ini itu semua production house di Palembang dan semua komunitas film sebenarnya hampir semuanya terlibat. Jadi mengirimkan kayak dari komunitas itu mengirimkan perwakilannya. Contoh dari ada Videografi Unsri, Bujang Elit, Lokos Film, terus juga Layar Taman itu mengirimkan
ada perwakilannya di produksi film Lengan ini. Oke, jadi memang banyak menyentuh Ya, jadi semua terlibat pelaku-pelaku. di Oke, sini. oke, amin. Baik, kita akan lanjut lagi ceritanya karena memang sudah ada kode nih untuk pemirsa Pol TV. Mungkin jeda dulu, bolehlah nak minum-minum dulu ya. Tapi jangan lupa balik lagi di depan TV-nya nonton kami di Halo Palembang. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi
Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Masih di Halo Palembang, pemirsa Pal TV. Ini segmen yang ketiga, segmen yang terakhir, dan kita masih membahas mengenai Lengit the Movie. Masih bersama sutradara dan juga produsernya. Dan kalau tadi sudah dibahas banyak nih mengenai kendala, latar belakang dan lain sebagainya. Kita masih membahas yang terlibat tadi, belum selesai nih yang tadi ya. Jadi proses pembuatan ini pasti melibatkan berbagai macam pihak. Boleh diteruskan lagi dah ini? Iya, dari si pembuat sendiri itu melibatkan semua hampir semua production house di Palembang, PH-PH dan juga komunitas film. Bahkan ada komunitas film yang masih umurnya muda tapi sudah kita ajak gitu ya. Dan juga dari si pemain juga melibatkan seniman-seniman yang senior, komedian juga, komika Palembang, dan beberapa ada public figure juga ya. Dan tentunya melibatkan warga-warga yang di mana lokasi kami syuting gitu. Oh, diajak juga ikut? Diajak juga. Jadi apa mereka ini? Beberapa ada yang jadi pemain pendukung, ada yang jadi ekstra, kan ada scene kondangan, ada yang jadi ibu-ibu kondangan, meramaikan gitu. Dan mereka sangat antusias. Jadi mereka cepat-cepat ganti baju, pecah mana ini pada saat di... Sudah dikabarin sebelumnya oleh jadi talent mereka, koordinator ya. Oke, jadi Pas mereka... Pak Ratu Dewa juga itu pas datang langsung kita siapin. Oh, langsung di spill ya? Iya. Wali kota juga? Pak Wali kota. Melok di ikut scene kita? Ikut juga. Oke. Jadi pemain. Jadi pemain. Cameo kita lah. Oke, berarti surprise, jadi harus nonton. Harus warga nonton. Palembang Nggak boleh dikasih tahu ini ya, apa jadi bapaknya. Oh, belum. Tapi Pak ya. Ratu Dewa main. Ada Pak Ratu Dewa. Selain Pak Ratu Dewa? Ada Pak Muhammad Hidayat ya. Pak Muhammad Hidayat, Wakil Ketua DPR Kota itu main. Terus juga. ada Bang Calvin Marley. Main. Terus ada juga yang paling signifikan dan paling amazing tuh Rio Kaul. Iya, Rio Kaul juga main. Oke. Nah ini para yang baru lah artinya ya di dunia perfilman ya, maksudnya belum pernah mungkin mereka ini ya untuk menjadi talent sebuah karakter. Apa ini kesulitan atau bagaimana cara men-treat mereka supaya bisa masuk karakter? Karena dari dalam skripnya sebenarnya sudah sangat menolong sih Mbak Kiki. Jadi skrip itu tuh memang karakternya dia sendiri yang kita coba masukin. Oke, jangan melenceng. Jangan melenceng karena kan sebenarnya
challenge utamanya pasti waktu ya. Kita ngundang beliau-beliau itu kan pasti waktunya kan terbatas gitu. Terus gimana caranya kita secara kreatif tuh masukin karakter mereka di skripnya gitu. Ternyata tuh cocok. Oke, tujuan masukin karakter mereka apa? Ya sebenarnya sih karena ini film komedi lagi ya. Balik lagi ke film komedi ya untuk menambal komedinya gitu. Oke. Jadi ngebuat sebenarnya ada karakter yang secara kreatif kita tuh ngelihat kayaknya Rio masuk nih cocok deh. Pas masuk, pas Rio main kan cocok gitu. Terus ngelihat terus Pak Ratu Dewa kan main terus kayak ini karakter ini ada yang kurang. Kalau Pak Ratu Dewa main cocok nggak? Diskusi, cocok. Pas dites, alhamdulillah cocok lagi. Oke. Untuk waktunya bisa dicocokkan juga? Nah, jadi langsung on the spot. Kalau kayak Pak Ratu Dewa kita on the spot. Aku kemarin briefnya on the spot. Kita kasih tahu. Aku pengen seperti apa, peran Pak Ratu Dewa apa, dialognya apa, seperti ini. Terus langsung take. Susah nggak? Enggak. Mereka ini. Enggak, karena Pak Wali Kota kita itu lumayan cukup cakap pertama. Secara bahasa dia dialek Palembang sekali gitu. Terus dia udah biasa di depan kamera juga kan. Terus dia secara acting tuh natural. Surprisingly dia natural. Oke. Jadi tidak susah ya? Ya, dan perannya tuh memang bukan wali kota sebenarnya. Kalau di film ini. Iya, justru bukan seorang wali kota. Bukan. Nggak boleh dikasih tahu ini. Nggak boleh. Seorang warga biasa. Seorang warga biasa. Dan kami tim produksi sangat apresiasi dengan ke-on timean beliau. Yes. Kami pikir kalau pejabat mungkin akan ngarit ya, dan beliau itu on time. Bahkan beliau datang lebih dulu untuk di make up dan lain-lain, beliau mau. Wow, luar biasa. Sangat respect sih. Iya. Termasuk itu Pak Dayat juga tuh. Pak Dayat juga. Pak Dayat tuh paling banyak, dialognya paling banyak, scene-nya paling banyak di antara cameo yang lain kan. Awalnya sih sebenarnya ketemu dengan dia tuh ya udah kaget bedo pas di lokasi syuting. Tak ada waktu lagi, Kak. Kok kirim skripnya dengan aku katanya. Dipelajari, benar-benar dipelajari. Dibaca nyobain. Dibaca. Nah, terus dia ada beberapa kali kasih feedback. Beruntungnya kan dia juga punya intensitas ngeliatin ini, Mbak. Oke. Jadi ini kayaknya dialognya kurang natural. Kita ganti digantinya ada sendiri. Antusias ya. Ada antusias kayak itu nah. Jadi pertama ini kaku dah ini bakal kaku dah gitu nah kan. Oke. Pas take tidak ternyata. Oke, luar biasa. Oke lah kalau mereka yang sudah biasa nyengok kamera. Bagi ibu-ibu yang on the spot tadi, para figuran bisa dibilang ya mereka. Iya. Nah mereka ini cak mana nih dari masyarakat Dewek. Tadi juga sudah ada kita lihat behind the scene-nya tuh bahwa syuting sampai malam masih dikerubuni ibu-ibu, anak-anak dan lain sebagainya. Kita tahu kalau proses syuting ini kadang-kadang tidak boleh berisik ya, tidak boleh ada yang seliweran. Nah yang ditonton ngomong rame-rame, ini sesuatu yang baru ya di Palembang. Ini mana nih tantangannya? Cukup seru sebenarnya tantangannya, tapi kami sangat terbantu dengan warga di lokasi syuting. Justru banyak hal-hal yang mempermudah kami. Salah satunya dari warga Lorong Asem ya. 9-10 Ulu kita sangat dibantu oleh Ibu RW dan RT-nya. Bahkan kita dicarikan butuh ibu-ibu 4, dicarikan 8. Wow. Gitu. Dikasih bonus. Dikasih bonus. Terus karena banyak yang lewat lorongnya, beliau nyuruh tutup aja lorongnya gitu sih. Jadi banyak bantuan-bantuan. Kita dikasih rumah untuk base camp juga. Luar biasa ya warga Lorong Asem. Oh, jadi memang mereka itu antusiasnya itu sampai selesai ya? Sampai selesai. Nah, kalau untuk mengkondisikan suasana supaya anak-anak tertib, ibu-ibu juga ya ngobrol-ngobrol misalnya kan. Itu ada timnya. Ada namanya manajer lokasi, itu dia punya anggotanya untuk mengkondisikan motor, mobil yang lewat atau juga suara. Jadi sudah ada job desk-nya. Oke. Dan mereka cukup kooperatif warga-warganya untuk tidak terlalu berisik dan diarahkan itu mudah gitu, Cek. Oke, jadi banyak yang nonton ya, memang tadi dilihat ya? Wah, lumayan. Cukup banyak ya. Jadi proses syuting itu ditontoni oleh para ibu-ibu dan warga. Iya, mereka berbaris dan kita kasih garis pakai tali gitu. Police line. Jadi ini batas penonton, ini batas area set gitu. Ngikut tapi mereka ya. Nurut. Gimana rasa nih sebagai produser dan juga sutradara nih? Artinya antusiasnya sebelum jadi pun dalam proses pun sebenarnya udah tinggi kan dari masyarakat. Iya. Ngelihat itu sih tambah kebakar sih. Tambah kebakar ya. Karena kemarin itu kan udah hari ke-6 hari ke-6 syuting gitu. Hari 6 atau 7 syuting. Itu kan secara motivasi kan udah sedikit low turun. Gitu kan. Jadi butuh energi lagi, butuh bensin lagi, terus ngelihat antusias
warga Lorong Asem tuh kayak, oh kami ditunggu, kami ditonton, Ayo, film ayo. ini harus bagus, ayo kita syuting. Iya, Nah, iya. Karena pasti ibu-ibu ini nonton hasil selesai dan pasti mau ini nih masuk nih aku nih kakek. Iya, iya sebenarnya itu sih. Iya kan? Jadi rumahnya pun yang masuk ke Iya, rumahku nih masuk ini ya. Pajak nyombongin tetangga dia kan. Iya. Kendala lain selain itu misalnya cuaca atau apa ada nggak sih di sela-sela syuting? Alhamdulillah kalau cuaca sih ndak katik sih Mbak. Aman Cuaca ya? aman ya waktu syuting 9 hari itu sangat aman ya paling kendalanya tadi ya kata Rifki bener si stamina lah. Stamina. Tapi ya tim produksi sama Astrada tuh piawai lah mengatur Iya. waktu. Jadi kalau misalnya udah syuting sampai jam 3 tuh kami kru call-nya itu biasanya jam 9, jam 10 udah subuh lagi gitu. Jadi ada waktu istirahat gitu nah. Oh, sebenarnya banyak nih kan ini ya kalau kita nak bahas lebih dalam lagi, itu ya, banyak. alur cerita dan lain sebagainya. Tapi memang waktu sekitar 40 menit ini memang tidak cukup ya untuk kita bahas sedalam ini ya. Ini waktunya untuk memberikan pesan mungkin himbauan kepada masyarakat khususnya untuk Lengket TV ini. Silakan dari Boleh. sutradaranya dulu. Kalau dari aku sih semoga film ini menjadi film kita bersama khususnya teman-teman di Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya bahwa kita dari Sumatera Selatan dan juga Kota Palembang punya perwakilan film panjang yang dibuat oleh Palembang sendiri, anak muda Palembang sendiri, anak lokal sendiri, seluruh talent, aktor, kru, ekstra dan segala macam itu dari Palembang dan ceritanya juga mengangkat asli Palembang. Budaya Palembang, setnya juga di Palembang, bahasa Palembang, bahasa lokal kita. Jadi semoga jadi kebanggaan kita bersama karena film ini adalah film kita bersama bisa mewakilkan juga amin sampai ke nasional dan juga untuk teman-teman yang masih pengen berkarya di dunia film atau video itu tetap semangat pastinya karena selama 8 tahun kita tim Lengket juga merealisasikan mimpi film panjang ini juga banyak batu dan halangan, rintangan segala macam, tapi tetap lewati, tetap positive thinking, tetap lihat bahwa setiap kesempatan itu pasti ada jalannya, jadi jangan putus arah, tetap semangat, tetap jalanin baik, pasti ada jalannya, dan pasti apa yang sudah kita cita-citakan, kita mimpikan, teman-teman bisa pasti berhasil, amin. Amin, Mas Aldo. Lanjut ke Mas Rifki ini produsernya. Oke, kalau dari aku sih mudah-mudahan Lengket ini jadi statement ya. Jadi statement dari filmmaker Sumsel itu bahwa kami juga bisa. Kami bisa membuat layar lebar dan harapannya ini menjadi layar lebar yang membuka banyak peluang ke depan. Baik itu dari sisi impact-nya itu ke pembuat dan juga pemain dan juga masyarakat Palembang. Mudah-mudahan akan melahirkan geliat perfilman lokal seperti yang kita bahas tadi, Cek ya. Dan saya tuh selalu bilang berkali-kali semoga film Lengket ini memberikan manfaat itu tidak hanya ke sebagian orang di balik layarnya tapi ke semua kru, semua pemain dan juga masyarakat Kota Palembang mudah-mudahan. Amin, amin. Luar biasa, terima kasih banyak ini terima Mas kasih. Rifki, Mas Aldo Terima yang kasih memang sudah mengundang. iya, yang memang luar biasa menginspirasi ya, membuat kita jadi lebih semangat lagi untuk berkarya yang pastinya Amin. tidak melalui tidak selalu tentang uang ya, tapi memang semangat itu bisa dipupuk karena memang kita punya semangat gitu ya. Dan untuk pemirsa Pal TV, terima kasih untuk bersamaan Anda selalu menyaksikan Halo Palembang ya pastinya dari cerita bersama narasumber ini mungkin bisa kita petik satu hal yang bisa kita angkat juga bahwa memang kita harus memupuk semangat kita untuk terus berkarya dan pastinya kita juga harus menghargai karya dari anak bangsa. Jangan lupa kaget tonton The Movie Lengket ya, The Lengket Movie ya, teman-teman itu ya. Yang pastinya Bicek Kiki hari ini pamit undur dulu mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
lah, Papa pergi. Sudah kunci pintu itu. Kaki dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Di mana? Nah, ya. Kok? Oh, pantas. Bukan bila. Kau ya pantas baik kau muka aku pintu, tidak pernah kau muka aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Apa kau? Oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, pacak-pacakan kau Daniel, ya Allah. Punya siapa? Bukan itu tuh. Kayak jelas. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah, salah apa aku ya Allah, kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia, dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau, ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh bila dengar dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampak. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupa kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu. Yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh bila. Woi, lamanan oi, jangan jalan serius ngimu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan untuk ini. Maksudnya, balik ya tahu ya. Aku kentut, tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana aduh aku kentut. Asli tuh nak kali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju. Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus ada salah ya. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau
Ado Jo Arda. Akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? sama Be sebenarnya. Sama Be. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Maria, sini kudai gaba tu Maria. Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tu kawin ni lagi mahal. Di dege gaba nak panen kawin di dusun? Ai, lemak lagi tu jalan-jalan baik. Plembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tu lah gaba ni Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu, Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam! Ai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan sajalah kita. Ai, kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Ai, sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, baju. Pagar Alam Pak. Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria. Masuk Pak. Pani, hebat kali driver kita ini, bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar Alam yuk. Kang, gak ada penumpang lagi Kang. Taruh mana? Batak ke tengah Maria. Batak ke tengah. Ya sudah Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah. Tengah. Pagar Alam, Dek. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang ge taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakoknya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang,
Abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, batak ke tengah Maria, batak ke pojok. Maria, tak kau jelaskan Maria. Kak Hujan. Kak, apa Bil? baru kali ini lah loh adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini Bil. Coba bayangi Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu Bil nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah dek dijemput naik motor berdua hujan-hujanan cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya apa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil. Dah, tutuplah pintu Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adek nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Ya, tangguh baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Nggak usah dijengok. Jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Depan wong rame bae bila. Katik. Kemarin cak itulah. Hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jengok Kak. Dibuka pintu nah. Romantis nian. Galak puluh adek. Itu tuh depan wong rame bae. Dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pelak Kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bila. Ya payu Kak. Udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga. Tinggal ke dulu. Misi Cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini Cek kami. Tapi ya, aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh, Cak romantis nian, Cek berdua ini. Lama kalian nikah.
Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Lah lama kak ye, iyo, boleh lah ye. Lala mau nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado, ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh? Sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iya.
Ingat nih anak adek, zaman dulu kakak ngejar-ngejar adek. Ya Allah. Iya, inget nih aku dulu memperjuangkan kau yang tidak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Nggak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pulo, Kak. Kalau ndak setio apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau dak kau? Nah ganteng mak ini belaga. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belaga dari mana? Belaga dari Hongkong. Masih belaga pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, dangdil kau ye. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belaga ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Nggak lagi manggil adek kau ya, nggak sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, dah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida kalah. Kau nih lemah-lemah men, apa tuker-tuker mah itu? Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel kan yang kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Kok jinggo tak di makanan aku nih? Aduh rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Maaf ya kak, ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Ngapo? Kau minta maaf? Kan tidak salah. Cabut aku ini. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming
hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di kota Palembang yang beralamatkan di perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Nembang bareng Andian. Dulu ada janji sehidup semati. Dulu ada janji jadi laki bini. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji nak sampai resepsi. Dulu ada janji saling menyayangi. Dulu ada janji saling mencintai. Dulu ada janji bisa jago hati. Dulu ada janji minta dihalali. Tapi rupanya ada wong lain diburi. Ngapo jadi cak ini janji ada dak ori. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti. Sia-sia cintaku, perasaanku selama ini. Adek tega berbudi, sudah lupa diri. Katik loka nak ngerti, cuma pempek yang ngerti. Cuma pempek yang ngerti, cuma pempek yang ngerti perasaanku. Nembang bersama Alila.
berlembang, ai cantik nian, tingkah lakunya alep dan sopan. Kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang, ai belenggang nian tanduk tuanya baju korong betodong serendam. Ai kalau berjalan tanduk gadisnya memakai subang, ai belenggang nian tanduk tuanya baju korong betodong serendam. Jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi BNPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PNPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Kembali pada 2461 lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Bareng Bilion. Pindangan cilaunya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Lata kata kita bicara man, tak terasa gawe jadi ingat. Sealuran rasa setujuan, bangun kampung jadikan patokan. Diiling kemplangnya selayang, ikan ulu lambang kuang dalam. Di sepanjang jalan Tanjung Raja, kiri kanan bunga elok nian. Pindangan cilaunya terkenal di mana-mana. Masam-masin pedas manis, bak melihat budak gadis. Songket solam kamasan, kemplang panggang oleh-olehnya. Padi rendah berumur talang, dagang rumah lah gawenya. Lata kata jalannya segugu, tak terasa gawe jadi ingat. Lenggak-lenggok baso beragawan, bakal mulai gadis Cindonia. Di
kembang tuang dalam di sepanjang jalan Tanjung Rajo, kiri kanan bungo elok nian, pindangan Ciwilaunyo terkenal di mano-mano, masam-masin pedes manis bak melihat budak gadis, songket solam keramasan kelempang panggang oleh-olehnya, padi rendah beumur talang, dagang rumah lah gawenya, lah tekato caramnya seguguh, tak terasa gawe jadi lengan, lenggak-lenggok baso beragaman, bakal mulai gadis Indonesia, lenggak-lenggok baso beragaman, bakal mulai gadis Indonesia. Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke uang banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di PAL Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat
pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener Nian, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Memasuki awal tahun baru, harga emas perhiasan di toko lainnya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menutup Puncak arus balik libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan pengembangan benteng Kota Besar seluruh sekolah di Palembang khususnya SD dan SMP sudah lakukan persiapan. Nembang bareng Yoyo bersama Tanggal Senin, Nado Selalu.
juga di sini para dewan juri, selain ada Cen Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk Kijing. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu layu rupawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Oke, peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, kunjung cari pacar. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang Jadi dari Talalau. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertahankan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah dulu jadi lahir. Peserta selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Liman Jaya. Izin ciri ya, kalau ku pandang kelip bintang nan jauh di sana. Di dada. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis Meranjak nih ya. Panggil. Meranjak idol, Meranjak Pampang. Dia galung yang dulu. Uji kabar cantik, tinggi, potek, perawan. Maria ini. Panggil Bella itu siap walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia tidak beres. Apakah mata Anda bermasalah karena faktor umur, terlalu lama beraktivitas di depan komputer, dan keletihan membaca diikuti oleh pola makan Anda yang tidak teratur? Jangan khawatir, sudah sejak 2009, pengobatan mata tanpa operasi Daina beroperasi di Kota Palembang yang sudah mendapat izin resmi dari pemerintah. Akan memberikan solusinya untuk siapa saja
yang mempunyai keluhan mata dengan cara terapi herbal dan pengaturan pola makan sehat tanpa efek samping. Pengobatan mata Naina mengobati berbagai macam penyakit mata seperti katarak, glukoma, silindris, mata merah, mata berair, minus plus, buta warna, hingga rabun jauh atau dekat akibat diabetes. Datang dan buktikan sendiri di Klinik Mata Naina, Jalan Mayor Salim Batubara, nomor 2573 Sekip Pangkal, Palembang. Perkenalkan, nama saya Bapak Amiruddin Iskandar. Sekarang saya berobat di Klinik Pengobatan Mata Naina dari penyakit mata saya katarak. Alhamdulillah mata saya 61 hari ini banyak perubahan. Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。
Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon wong. Tiba-tiba disuruh ke Perancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Ay, budak lorong dulu. Iya, Maria waktu. Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat aku besar-besar tangga bontong gitu dulu kan? Iya, boy, penampilan kau lah beda. Oh, beda Maria sekarang, kau jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Woi, jangan disentuh Maria. Kalau iya, dah baca gentinya. Ya maaf nih. Cara sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nangemul. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi kau dengan siapa? Ini. Wis. Boleh lah kau dinil. Cewek kau belaga pula. Cewek. Ini. Cowok aku. Iya. Bukan. Jadi dia nih sopir aku. Sopir ya. Boleh cewek. Coba panas. Maria kena bola. Pinggir kita umur ke. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Biasanya kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih? Astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Ulangan ini kebodohan dewek. Kenapa? Kabur akibat tidak jaga pola makan. Program pengobatan pola makan tetap kami jalankan selamanya di rumah. Lumayan hasilnya, tapi kami rasa kami belum puas. Kalau kami niat mau lanjut lagi gimana? Itu satu dilema sama saya, Bu. Saya nggak pernah berharap pasienku lanjut. Tapi saya berharap pasienku di obat ketiga nih selesai sehat. Tapi kalau yang namanya saraf ibu semuanya masih ketutup lemak ya, fungsi saraf ini masih lemah. Jadi itulah yang aku butuhkan, ibu bersihkan semua jaringan saraf ibu, kuatkan kembali, kejar kembali, niatkan benar-benar bahwa pola makan ibu harus memang ibu harus jaga nian lah Bu. Sehat semuanya. Oke. Ada apa-apa, ada bingung, telepon aku ya Kak. Klinik Mata Naina telah banyak membantu semua keluhan pada mata masyarakat. Mari, tunggu apa lagi? Datanglah berobat ke Klinik Mata Naina. Kami memberikan perubahan lebih baik, bukan janji.
Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencaknyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencaknyo bikin rame, bikin viral juga, langsung bae masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya, kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial Pal TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam satu hari di program News Pal TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Pal TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi Pal TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Oi kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga udah kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Yo, pokoknya kita harus bagi dua harta gono gininya. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo zaman no. Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk begawe tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak begawe di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau dak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Hei, banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Mak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. No, macam bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu
punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal Mena. Ember, sapu segala macam. Apa nih repot-repot ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka, rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi, sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Kau dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Selesai kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harto gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Mangko nak memperebut ke harto gono gini. Gawean bae lagi tak becus. Dani! Woi, Dani! Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini mobil aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nane. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelogok, melo aku pergi. Oh, iya Ron. Dani ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo. Wih, mana Agung? Kepus kau. Ay, Agung ni dah cak main, cak nuk ni dia ni. Maju. Main game tu. Kau killing spree. Apa? Jangan gitu. Main game terus. No, kau. Jalan-jalan, Pi. Oh, dah kaget dulu lagi main ini. Kenapa pula? Kalau bosen nih di rumah ini makan masakan rumah terus aku nih. Dan tiap hari tidak pernah kau ngajak aku nih makan di luar, rapo. Oh, jadi Ya makan di luar, lah lamu nih yang kawin dengan kau 15 tahun makan di luar pakai dihitung pakai jari. Pengen makan di luar? Iya, pengen makan di luar. Pecah tetangga sebelah kemarin diajak lakinya makan di luar, tetangga sebelah situ diajak lakinya makan di luar. Aku nih lagi di rumah terus ngasuh anak, beres rumah, ngurus rumah. Sudah lah Mi, kita nih makan di dalam ini, Bay. Kamu, Bay, makan luar, makan dalam. Bosan deh. Dah. Makan di luar, Pi. Aku pokoknya aku makan di luar hari ini aku makan di luar, Pi. Bosan loh ya aku nih. Dah. Ya sudah lah, makan di luar ya. Iya. Nenek. Ya sudah. Aku siap-siap lah juga. Kita makan di luar ya. Ajalah Maria sekalian. Iya. Anak kita pasti kita bawa. Ya sudah. Gantilah baju, Pi. Ya siap lah. Ya, Nenek. Yo, makan di luar kita ya. Ajalah ya. Yo. Serius, Pi? Yo, serius. Maria. Hoi Maria. Mana budak kecil itu? Maria. Ngapa, Mak? Sini dulu kau tuh. Kapan panggil saroninya? Sini, Maria. Ya Allah, akhirnya Maria. Sini kau. Kau gantilah baju ke pucuk. Papi kau ngajak kita makan di luar. Akhirnya kan. Langsung kita. Mami kau sayang. Ganti baju. Tidak usah. Baju inilah. Kau ambil sepatu, Biar cepat ya. Kaki papi kau berubah pikiran. Pokoknya sepatu kau rapi-rapi Maria. Siapa keluar? Keluar Maria. Ada keluar. Papi. Sepatu kau sudah. Sini lah. Aduh. Lah siap ini. Papi. Iya. Sudah dari tadi lah siap sini lah. Aku ikut Nah, ini dia. Sesuai request Mami dan Maria. Makan di luar. Laku siapi kalau banyak lah. Laju, Pe. Oh, Pi, bukan mah ini. Maksud aku tuh dijigo tetangga malu, Pi. Bukan makan di luar mah ini. Sama baik ini. Nah, kita makan di luar, menikmati sinar matahari, bunyi knalpot motor. Maluin bae dah. Nak keluar ke mall tadi Maria. Inilah aku tak demen dengan papi dari Maria. Dia nih tidak peka.
ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kecampur-kecampur meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Apa ya? Mak. Oi. Pergi kuliah. Kuliah apa? Ya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kaki di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria, janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar Subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu habis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset habis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi, jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ, gara-gara modal WiFi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti gak kalau diomongi itu? Ngerti gak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong nunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong.
Oh, dah mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cong dewasa? Cong besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas ke tempat tingkat itu, beg mak merah. Beg kau nak pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar di galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Nggak. Tidak ada kau, galak jadi orang dewasa? Nggak. Aku jadi budak kecil, Be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu, Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah, dewasa ada kau? Hai, Maria. Ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Ado Jo Arda. Pada akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? sama baik sebenarnya. Sama baik. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Derai penuh tawa. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
kayak ada yang ngikutin kita loh. Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan tosuk. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau nya jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami lagi diri jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Mau aku cek kopi pati pindah dia mak mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Jo, kita pergi main. Kayak gitu. Jadi kalau Promo iklan TV khusus UMKM di PAL TV. Hanya Rp20.000 per satu spot tayang. Kamu sudah bisa hemat jutaan rupiah. Yuk, segera daftarkan dan jangan sampai ketinggalan.
Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke sarona. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok? Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali tuh makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Aja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya? Ya Kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa Bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja Bang ini. Iya lah, bisa aja Bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih Kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keselibit-selibit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana Kak rasanya? Asoy Bang. Asoy. Asoy ya? Nah, Kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik Bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy Bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Ya. Jadi cak mano nih? Apa diurusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mi pacaran. Ya. Nah maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mi. Nyampe ke niat baik? Niat baik mana maksudnya? Dia nak ngelamar Mi Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya Pak. Ngelamar Mi. Ngelamar? Ngelamar Mirna? Oi, modelan cak kau nih ngelamar Mirna? Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis cak ini. Ku jingok-jingok. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Ku jingok-jingok juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang cak itu. Modelan cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya. Rapoi kau nak ngelamar Mirna. Mami sini dulu Mami. Ngapo? Dah berisik nih yang papi apa dia dah. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Aku rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Woi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Mahab baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Bagus apa dia? Dah.
Mirna modelan Cak itu ketemu yang Cak ini, sorry ya. Dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugol apa tidak senang, mugol apa tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah seneng. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, Mak, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama bapak. Om, sama tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan bapak emak nih. Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga. Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi-an. Ayolah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk wifi kami dan Oh, passwordnya udah aku ganti Tante. Iya. Aku anak tadi. Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingok, begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang Cak itu. Tadi aku nak melamar sama bapak Mbak Mei. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante Om. Tetangga di Dilamar sebelah. tadi. Ternyata salah sasaran tadi. Wifi ya. Sabar. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit aduh kuat pula. Berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan. Halo. Dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga. Ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak. Oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi. Tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Ndak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar, Bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta. Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi. Maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi. Ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda?
Sesaat lagi saksikan Grebek bersama C. Edi. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Bumi ada pengobatan klinik untuk totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Seming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Edi di acara Gerbek, yang juga beragam informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan. Bumbu informasi yang kami siap ke di layar TV Suko ini, inilah Gerbek selengkapnya. kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Kita masuk yang pertama, pemirsa rumah 2 lantai di Tulang Bawang Perumnas Palembang di Amuk Si Jago Abang diduga diakibatkan korsleting casan handphone. 6 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi untuk midem ke api supaya tidak merembet ke pemukiman sekitar. Berita malam ini, terjadi kebakaran di lokasi Tulang. Kobaran api muncul dari lantai 2 di rumah warga Tulang Bawang Sako Palembang pada Kamis dalu. Warga sekitar yang selik kejadian tersebut sempat panik, kemudian melapor ke Damkar Kota Palembang. Api muncul pas pemilik rumah sama keluarganya lagi berada di lantai 1. 6 unit mobil damkar bersama puluhan petugas dikerahkan ke lokasi untuk memidam ke api supaya tidak merembet ke pemukiman sekitar. Beberapa menit kemudian, api berhasil dipidamkan tanpa ada korban jiwa. Api diduga berasal dari korsleting listrik, tepatnya dari casan handphone yang kemudian nyamber barang-barang yang mudah termotong. Kalau untuk sementara, dugaan sementara itu konsleting, tapi mungkin diselidiki tidak lanjutin lagi pihak berwajib. Konsleting seperti apa? Katanya dari colokan HP. Iya benar. Nyamber di kasur kayak. Iya benar. Kejadian tersebut sempat jadi perhatian warga sekitar yang berbondong-bondong datang ke lokasi. Mulyadi, PAL TV. Pemirsa, 6 unit rumah warga di Dusun 2, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir, ludes di Amuk Si Jago Abang. Kejadian ini langsung ditangani oleh petugas pemadam kemutungan bersama warga. Sebanyak 6 rumah warga Dusun 2, Desa Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir termutung pada Jumat pagi. Personil Polsek Pemulutan langsung ke lokasi untuk membantu warga melakukan pemidaman awal. Kapolsek Pemulutan AKP Nugra Angga ngatoke, pemidaman dilakukan bersama masyarakat make mesin pompa banyu punya Polsek sama warga. Personil Polri, TNI, Manggala Agni, serta masyarakat bahu-membahu nyemprot ke banyu ke titik api supaya kobaran tidak meluas sembari menunggu bantuan damkar. Api akhirnya berhasil dipidamkan sesudah 2 jam kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kemutungan yang hangus ke 6 rumah tersebut. Ahmad Romawi, PAL TV. Gunung ringan ke beban bagi korban kemutungan di lorong Lawang Kidul Darat, Polsek Pelabuhan Bom Baru ngejuk kepedulian dengan bagi ke sembako, serta ngejuk dukungan moral bagi warga yang lagi ngadepi musibah. Kepolisian sektor kawasan Pelabuhan Bom Baru Palembang nunjuk ke kepedulian pada warga yang jadi korban kemutungan di lorong Lawang Kidul Darat, Kelurahan Lawang Kidul, Palembang, Jumat pagi. Jajaran Polsek Pelabuhan Bom Baru bersama Bayangkari datangi lokasi kemutungan yang parah dengan Mako Polsek untuk selik langsung kondisi warga terdampak sekaligus ngejuk bantuan sembako.
Menurut Kapolsek Pelabuhan Bom Baru, kehadirannya bukan cuma sebagai bentuk kepedulian, tetapi juga untuk ngenjuk dukungan moral ke warga yang lagi ngadepi musibah. Dengan ngenjuk sembako diharapkan bisa mengurangi beban para korban. Dengan kehadiran kami ini mudah-mudahan sedikit bisa menghibur dari kedukaan yang sedang dialami oleh saudara-saudara kita, dan apa yang kami berikan bisa membantu mereka sehingga rasa sedihnya bisa berkurang dan mudah-mudahan segera terlewati musibahnya, mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara itu, Ketua RT setempat yang mewakili para korban mengucapkan terima kasih pada pihak kepolisian yang sudah peduli serta perhatian pada wargonyo yang jadi korban kemotongan. Bantuan ya, kepedulian mereka kan kita tanggapi kan, berarti mereka memperhatikan, kita terima, namanya alhamdulillah lah, untuk meringankan beban mereka lah, kan. Menambah buat semangat mereka untuk bergairah kembali lah. Gitu. Mulyadi, PAL TV. Rumah warga hancur di Tombor Puso bermuatan popo. Beritanya sedikit lagi, tetap di Grebek. Kembali pada 2461, lapor ke atas untuk lapor situasi tempat dan Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut,
Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Kasenian, balik lagi kita di Gerbek. Pemirsa, musibah kecelakaan terjadi di Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapura, Oku Timur. Siko rumah warga hancur ditumbur truk puso bermuatan pupuk, sehingga menyebabkan 3 penghuni rumah luka-luka. Kecelakaan terjadi Kamis Dalu sekitar jam 11. Truk puso tronton bermuatan pupuk bernomor polisi BE 8024 AAU, nomor rumah warga sampai rata dengan tanah. Truk baru stop sesudah mengantem tembok rumah tetangga. Pas kejadian, penghuni rumah Henry bersama anak bininya lagi tertidur nyenyak. Ketiganya mengalami luka serta dapat penanganan medis. Truk diketahui melaju dari Martapura ke arah Belitang. Diduga kendaraan dikemudi ke Kenek, sementara sopir utama tertidur. Kerugian materi akibat rumah yang hancur total diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Malam itu jam 11 itu tahu-tahu sudah nombor, Pak. Jam 11 malam ya? Itu nolongin aja itu. Posisi mobil dari mana, Pak? Dari arah ke Martapura, dari Martapura ke arah ke Belitang. Korbannya ada berapa? Ada 4. Sekarang posisi korban? Rumah. Di rumah. Kondisinya? Di rumah. Kondisinya? Kondisinya yang 1 luka, yang 3 alhamdulillah aman. Pihak keluarga baru pemilik atau sopir truk bertanggung jawab atas kerusakan rumah serta kondisi para korban. Francisco Ari Karuana, PAL TV.
Kecelakaan maut melibatkan truk tangki dengan minibus travel terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Prabu Muli, yang menyebabkan 3 penumpang minibus tewas di tempat. Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Kota Prabu Muli, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Kecelakaan melibatkan mobil truk tangki dengan minibus Sigra putih yang gawak penumpang travel. Akibat kerasnya tumburan, 3 penumpang minibus meninggal dunia. Menurut keterangan warga sekitar, kecelakaan terjadi sekitar jam 2 dini hari. 4 orang penumpang yang berada di jero minibus sempat dilarikan ke rumah sakit untuk dapat ke pertolongan medis. Namun 3 di antaranya dinyatakan meninggal dunia. Bila apa yuk yang tumburan ini? Mobil travel. Ada korban juga ya? Iya ada. Sekitar jam berapa yuk kejadiannya yuk? Setengah 2 apa jam 2 meter lah. Soalnya kami langsung keluar kan lagi duduk di lantung. Keluar langsung. Ada korban yuk eh? Iya ada yang meninggal. Dibawa ke rumah sakit? Iya. Umur berapa yuk korbannya yuk? Cuman keruan semalam mau 4 ya. Mau 4? Sikok betino, 3 ekor lanang. Kalau sopir, kayak mana keadaan sopirnya? Men sopirnya udah ngapo-ngapo. Sopir tangki udah luka, lecet-lecet lah mereka lah. Yang travel juga, cuma masih shock mereka. Oh iya. Sampai malam ini peristiwa kecelakaan tersebut masih jero penanganan pihak berwenang. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih jero penyelidikan. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa jangan kemana-mana, karena selepas yang liwasiko ini, kami bakal ngadir informasi terkait kendaraan tidak berterpal bakal ditindak. Beritanya sedengat lagi, tetap di Gerbek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Talk Show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja.
gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Boka Senian, balik lagi kita di Grebek. Pemirsa, kendaraan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan menutup terpal sama membawa material maupun barang bakal ditindak tegas oleh petugas Dishub bersama kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk cipta keamanan, ketertiban serta keselamatan bagi segala pengguna jalan. Penggunaan terpal atau waring dinilai penting untuk mencegah muatan campak, tumpah maupun berterbangan ke badan jalan. Material pecah pasir, tanah sama batu yang tercecer bisa membuat jalan licin serta membahayakan pengendara. Bupati Pali Asgianto negaskan, kendaraan angkutan wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dishub Pali diminta tegas menindak kendaraan yang membahayakan pengguna jalan serta berkoordinasi dengan pihak berwajib untuk mencegah kecelakaan terulang lagi. Jadi kenapa itu Undang-Undang 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas? Ya, angkutan itu harus ditutup terpal, plat nomornya ada. Tapi kalau aku minta ngimbau kalau mana Kadishub aku, kalau memang masih ada angkutan-angkutan yang kayak itu membahayakan pengguna jalan yang lainnya agar ditindak dengan tegas. Pak Kapolres, malam ini ada Pak Waka, tolong dibantu. Idham, Pal TV. Sepeda motor lengit disentak maling pas parkir di Jalan Profesor KH Zainal Abidin Fikri. Siko mahasiswi UIN Raden Patah Palembang datangi SPKT Polres Palembang bikin laporan polisi. Apes yang dialami Siko mahasiswi UIN Raden Patah Palembang bernama Kalista Ramadana harus kehilangan sepeda motor pas diparkir di Jalan Profesor KH Zainal Abidin Fikri pada Kamis liwat. Akibat peristiwa tersebut, mahasiswi warga Tulung Selapan Oki datangi sentra pelayanan kepolisian terpadu SPKT Polrestabes Palembang bikin laporan polisi. Dikata ke Kalista, motor Honda Beat Street warna coklat dengan nomor polisi BG 4689 KBF diparkirnya di luar kampus dengan keadaan dikunci setang. Tapi pas nak balik, selik motor sudah tidak katik lagi. Ke kampus kan ada kegiatan, ditaruh di parkiran. Kegiatan lah jauh dari motor, ya pas nak balik selesai kegiatan sekitar 5:30 nak ke parkiran jam 6 motor udah katik dicari-cari udah katik sampai lah jam 8. Laporan sedang diterima petugas SPKT, selanjutnya ditindaklanjuti Satreskrim Polrestabes Palembang. Heru Wahyudi, Pal TV. Pengedar sabu dituntut 6,5 tahun penjara. Beritanya sedikit lagi, tetap di Grebek.
kembali pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717.
Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Nah, jadi hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Muka Sinian, balik lagi bersama Cik Edi di Gerbek. Pemirsa, di hadapan majelis hakim yang diketuai Mas Riyati, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Firmansyah, pengedar sabu-sabu dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari penjara, juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Firmansyah terdakwa pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Kelurahan 11 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 3, Palembang. Dengan barang bukti yang diamankan, sabu seberat 1,708 gram, jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang jeru agenda tuntutan. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Mas Riyati, Jaksa Penuntut Umum menyatakan terdakwa M. Firmansyah sudah terbukti secara sah sama meyakin kebersalah ngelaku ke tindak pidana KTH sama ngelawan hukum, nawar ke untuk dijajo, pejajo, membeli, jadi perantara jeru jajo beli narkotika golongan 1, menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun 6 bulan, denda 1 miliar, subsidi 190 hari penjara. Pidana tetap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan, yang dikurangi selama terdakwa dengan dan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah yang wajib dibayar dalam 6 bulan. Apabila denda tidak dibayar, kata pidana dicipta dan ditolak oleh jaksa. Apabila tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar denda, maka akan didenda selama 190 hari. Heru Wahyudi, PAL TV. Gelaku kepenggelapan untuk modal caleg sehingga bank merugi senilai ratusan juta rupiah. Terdakwa Nisdiarti divonis majelis hakim dengan pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan, juru sidang di Pengadilan Negeri Palembang. Mantan caleg Nisdiarti terdakwa penggelapan yang menyebabkan Bank BJB Palembang mengalami kerugian 730 juta rupiah. Jalani sidang di Pengadilan Negeri Palembang, jeru agenda putusan majelis hakim. Jeru amar putusannya, majelis yang diketuai Idi Il Amin menyatakan terdakwa Nisdiarti sudah terbukti secara sah sama meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan. Menghukum terdakwa oleh karena itu pidana penjara selama 2 tahun 4 bulan. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nisdiarti SE diperkirakan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 4 bulan hingga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di proses sebelumnya di pidana yang dijatuhkan. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa Nisdiarti dengan pidana lebih tinggi yakni 2 tahun 8 bulan.
Heru Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi merupakan informasi terakhir kita untuk gerbek edisi hari ini. Saat ini di PAL TV, Paca mangcipicek saksi ke melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Macek Bicek dengan mengakses akun media sosial kami, Facebook PAL TV memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Akhirnya aku Cik Edi sama seluruh kru yang bertugas untuk edisi hari ini. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tepat dan Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi dalam bulan dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ay, belum dapat kiriman pulau. Minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya. Iya. Daniel. Iya, mana anak nanya. Kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Oh. Nah, julaan. Masuk juga gut sini kayak kamu. Bu Pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah. Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Pe. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap?
Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah. Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. Nah, aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat Nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat Nian. Iya siapa? Ngomong. Iya, coba. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, janda banyak. Cari yang lain. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini.
Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Dojo Arda. Pada akhirnya semua menjadi solois itu apa sekarang? sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Kak, oi Kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo, Dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi, Dek, kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki. Lautan kakak seberangi. Hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Nah, tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis, Dek. Alah, anak lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati. Gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan gak kakak sebut tuh, Dek. Ya man, Wabi pergi ya.
Dadah adek. Aman ya rumah? Aman, masih ada mobil Ayo, Cek. di rumah. Bukan gitu, siapa-siapa yang begini? Banyak pokoknya pergi kalau Spal TV tuh. Iya Cek, serius. Apa? Liburan Cek, pokoknya gitu nih harus seneng-seneng. Ini mobilnya? Iya, inilah mobilnya. Apa? Kita berapa jam berjalan nih? Berapa jam? Kalau di perjalanan tuh, setahu aku 8 jam tuh paling cepet. 8 jam paling cepet. Paling lama 10 jam. Ay, bukannya apa Nil? Aku nih biasa pakai pesawat kalau nak berangkat nih. Kalau naik mobil agak-agak pusing kepala. Ngapa Cek? Gak mabuk naik mobil? Iya Nil, aku gak mabukan kalau lama naik mobil. Tenang baik, aku ada obat anti mabuk. Gak Cek? Ada obat aku minggu kemarin. Minggu kemarin kan aku pagar alam. Minggu kemarin, kalau masih tak Nil? Nah, aman. Sudah kalau gak ada Iya, ada. Aku ada juga Cek, anti mabuk. Baru beli tadi lah. Kalau nih telat nih, yang bilang deh. Pakai kau yang kau. Ayo kita. Ya lanjut aja. Ayo berangkat kita. Sudah. Berangkat. Cak mana di pagar alam tuh, dingin tak? Lemak Cek, pokoknya dinginnya di pagar alam tuh. Kita kakek nginep di yang tempat kemah. Oh di Pila. Pilanya pokoknya keren nian. Bagus sih. Iya. Kemah itu nah, aku tuh setuju kemah itu nah. Ada apa situ tuh, ada tempat namanya Dempo tuh. Iya. Yang kaki gunung Dempo itu Yo. Rada tahan lagi aku nak sampai pagar alam. Wah. Cuma jauh nih ya jalannya nih. Jangan mabuk Kak Cek tuh. Aman baik. Langsung minum ini. Tadi? Iya aman. Cecep penimpala aku nih. Tiba-tiba penting nih. Mabuan aku nih. Baik. Obat tadi itu kan 30 menit baru reaksi. Aku ini agak ragu. Obat yang konjo tadi tuh minggu kemarin. Kalau Pak Payun. Udah belakang tuh. Apa? Itu itu. Oh. Coba aku makan obat injuan dia baik. Sama Cek, mana beda. Sama obatnya. Anti mabuk juga. Oi, Kak, bangun oi. Sampai gitu nih. Oh ya Allah, pegelnya. Cek, cepet Cek, aku Cek. Calmannya tuh Cek. Kemanian kau nih Pu. Awak kita sama-sama makannya obat anti mabuk. Sini mana obat yang kita minum tadi? Obat kau. Malik. Yang ini dompet Daniel, ada pesawat, pesepur. Wajar nih, kita nih salah obat. Yang dia benar gambarnya mobil. Kita nih kan berjalan pakai mobil. Obat yang konjo ini pesawat, sepur. Salah deh. Salah jadi Cek. Aku rada gok dulu. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam.
Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa 6 unit rumah warga di Dusun 2, Desa Pemulutan Ilir, Kecamatan Pemulutan Ogan Ilir, ludes terbakar. Kejadian ini langsung ditangani oleh petugas pemadam kebakaran bersama warga. Sebanyak 6 rumah warga di Dusun 2, Desa Pemulutan Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, terbakar pada Jumat pagi. Personel Polsek Pemulutan langsung menuju lokasi untuk membantu warga melakukan pemadaman awal. Kapolsek Pemulutan AKP Nugrah Angga mengatakan pemadaman dilakukan bersama masyarakat menggunakan mesin pompa air milik Polsek dan warga. Personel Polri, TNI, Manggala Agni, serta masyarakat bahu-membahu menyemprotkan air ke titik api agar kobaran tidak meluas, sembari menunggu bantuan pemadam kebakaran. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah sekitar 2 jam. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran yang menghanguskan 6 rumah tersebut. Ahmad Romawi, PAL TV. Pemirsa, kabut asap terlihat menyelimuti kota Palembang. Kondisi ini terpantau di kawasan Jembatan Ampera akibat dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan, dan berikut laporannya. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada? Saya Vinia Kasali dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan langsung di Jembatan Ampera untuk memantau lebih lanjut mengenai kondisi udara yang saat ini menjadi perhatian masyarakat. Pemirsa, hari ini 14 Agustus 2026 terpantau kondisi di lokasi terlihat masih banyak kabut dikarenakan kebakaran lahan yang sedang marak terjadi, dan juga pemirsa seperti yang Anda lihat di sini masyarakat masih menjalankan aktivitas seperti biasanya walaupun saat ini masih terpantau banyak sekali kabut. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai informasi ini, saat ini saya sudah bersama Bapak Ki Agus Iskandar Tohar. Halo Pak Iskandar. Halo juga. Ya, ini bagaimana Pak tanggapannya tentang kabut asap di musim kemarau ini? Iya, jangan ada pembakaran lagi, dihimbau masyarakat Palembang. Ya, di stop pembakarannya. Iya, betul. Untuk harapannya bagaimana Pak? Ya, harapannya seluruh masyarakat Palembang lah, jangan ada pembakaran lagi. Mesti ada yang kontrol, wali kota, ada wakil wali kotanya, turun tangan. Kalau gubernur nggak usah, urusi jalan aja. Jangan parah seperti tahun kemarin kabutnya. Iya Pak. Baik, itu saja Pak. Hah? Baik, terima kasih Bapak Iskandar. Pemirsa, itulah tadi wawancara singkat kami mengenai kabut asap yang sedang terjadi di kota Palembang ini. Pemirsa, masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga lingkungan dan tidak membakar sampah sembarangan. Kemudian juga masyarakat dihimbau untuk tetap memakai masker agar tidak terkena polusi udara. Mungkin itu saja laporan dari kami. Saya Vinia Kasali dan juru kamera Muhammad Aidil melaporkan. Pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah di kota Palembang. Meski kondisi ini menjadi perhatian karena berpotensi mengganggu kesehatan, aktivitas belajar mengajar di sejumlah sekolah masih berlangsung normal.
Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai menyelimuti sejumlah wilayah termasuk kota Palembang. Kondisi ini pun menjadi perhatian khususnya terhadap siswa-siswa yang sedang bersekolah. Namun Kepala SD Negeri 94 Palembang, Kemas Ibrahim, mengatakan hingga kini aktivitas belajar mengajar masih berlangsung seperti biasanya. Kegiatan di luar ruangan juga tetap dilakukan karena kabut asap dinilai belum mengganggu aktivitas sekolah. Siswa pun belum diwajibkan menggunakan masker. Kalau memang ada dampaknya misalnya kebetulan kan di sini pembiasaan jam 6.40. Kalau memang terasa asapnya maka kita akan mengimbau siswa itu menggunakan masker. Meski demikian, pihak sekolah akan menghimbau seluruh siswa menggunakan masker apabila kabut asap semakin tebal dan mulai mengganggu aktivitas maupun kesehatan siswa. Ilham Wahyudi, PAL TV. Pemirsa, kami akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Ini Pak Sugiman, ya, pasien kita yang termasuk beruntung, berumur panjang, 91 tahun, begini sehat, ya. Nah, tadinya datang kemari, matanya kabur. Nah, jadi ini ada anak bapak ini yang tahu kondisinya macam mana dulunya. Bapak gimana dulu datang kemari, Pak? Datang kemari itu gelap. Gelap. Rasa badan tidak enak. Sekarang yang Bapak baru rasakan dalam 50 hari ini macam mana? Ayu macam mana? Yang tahu sendiri kondisi Bapak dulu. Ya, sekarang udah 50 hari bapak saya kelihatannya sudah agak mendingan kelihatan. Semua badannya sehat, pernapasannya juga bagus. Amin, 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 amin. Sudah itu kakinya rasa semutan nggak ada lagi. Asam uratnya semua sudah nggak ada. Semuanya sudah hilang. Satu kali ngambil obat lagi sehat selamanya bapaknya ya. Amin. Jauh semua penyakit, mata terang, umurnya panjang. Amin. Oke. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Dari Sumatera Selatan, Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
ya. Umur sekarang berapa Ibu? 91. 91 ya. Masuklah. Tadinya kondisi matanya cukup gelap, Iya. kabur ya. Ini baru pengambilan obat baru yang kedua, berjalan baru 50 hari ya. Tapi terima kasih Allah sudah guyur. Karena apa? Pasienku mau dengar apa yang saya suruh tingkatkan dari segi pola makannya, bebas dari kata berlemak, berminyak, kuat makan sayur, mengerti apa arti sayuran hijau itu untuk meningkatkan saraf mata menjadi serat di dalam tubuh kita. Jadi mengikat lemak itu. Otomatis lemak matanya menipis, fungsi sarafnya aktif kembali, dan bukan hanya mata. Badan Bapak ini lebih sehat sekarang, lebih segar. Nah, jadi ini hari ini tetap ada terapi mingguan, terapi gratis bagi pasien selagi berobat. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di Klinik Mata Naina. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan akan melakukan langkah perbaikan pasar ikan modern setelah kondisi pasar yang terdapat di Jalan MP Mangkunegara tersebut menarik perhatian publik karena dinilai tidak terawat dan kian memprihatinkan. Diungkapkan oleh Wali Kota Palembang Ratu Dewa, pasar ikan modern akan disulap menjadi pasar modern yang menyediakan berbagai kebutuhan di lantai pertama dan juga menjadi destinasi hiburan masyarakat untuk di lantai 2. Untuk perbaikan pasar ikan modern, pihak PUPR sudah diminta untuk memastikan kelayakan bangunan, serta Dinas Perikanan diminta untuk memastikan pengelolaan aset dalam 3 minggu, sehingga penataan diupayakan dimulai di tahun 2026 ini. Untuk pasar ikan modern, kemarin saya sudah ada paparan. Harapan saya ini akan menjadi sebuah pasar modern yang bisa menghimpun menjadi pasar, tidak hanya sekedar pasar, tetapi menjadi destinasi. Wali Kota Palembang menegaskan, pasar ikan modern terbengkalai karena terkendala fungsi yang hanya terbatas dalam satu segmen. Namun hal tersebut sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Perikanan sehingga pasar ikan modern dapat difungsikan secara umum. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, ruas tol Palembang Betung dipastikan selesai pada Desember 2026 dan dipastikan dapat digunakan pada arus mudik dan arus balik Natal dan Tahun Baru, sehingga dapat mengurangi kemacetan di ruas jalan lintas timur Palembang Betung. Pembangunan tol ruas Kayuagung Palembang Betung dipastikan akan selesai pada Desember, sehingga dapat digunakan secara fungsional, terutama untuk menyambut arus mudik dan arus balik pada libur Natal dan Tahun Baru. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, selain difungsionalkan pada bulan Desember mendatang, ruas tol Palembang Betung juga dapat difungsionalkan jika terjadi kemacetan di ruas jalan lintas timur Palembang Betung. Utama Karya ini kabar gembira bahwa sudah fix, yakin bahwa untuk Palembang Betung itu di Desember ini sudah difungsional. Sementara itu, Direktur Operasi 3 PT Hutama Karya, Iwan Hermawan mengatakan, untuk pembangunan tol dari Betung menuju Jambi, saat ini masih terkendala pembebasan lahan. Namun pembangunannya dipastikan selesai akhir tahun 2027. Tadi memang ada beberapa tantangan lah di sana, seperti tadi yang diceritakan oleh beliau, ada kawasan hutan yang harus diselesaikan dengan cara khusus ya. Tapi yang jelas dengan komunikasi yang intensif antara kami HK dengan Pemprov, Pemda dengan Pak Asisten 1 itu bisa segera kita selesaikan. Pemirsa, sejalan dengan Perlinsos yang kini digencarkan pemerintah pusat, Pemkot Palembang mengupayakan percepatan dalam aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD yang ditargetkan dapat mencapai 20% hingga akhir tahun 2026 ini. Usai kegiatan di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang pada Kamis 13 Agustus, PLH Sekda Kota Palembang Ki Agus Sulaiman Amin menerangkan,
Percepatan aktivasi IKD dilakukan karena diperlukan penerima manfaat ketika ingin mendapatkan bantuan sosial melalui NIK yang diverifikasi di aplikasi Perlinsos. Selain itu, IKD juga memudahkan dalam update data para penerima manfaat agar lebih tepat sasaran. Ki Agus Sulaiman Amin menerangkan, jika saat ini capaian aktivasi IKD di Palembang masih rendah, dan untuk itu ditargetkan hingga akhir tahun 2026 aktivasi IKD dapat mencapai angka 20%. Untuk mencapai target aktivasi IKD tersebut, kontribusi berbagai pihak diperlukan, seperti dari Disduk Capil, Dinsos, maupun dari BPS, Camat, Lurah, hingga tingkat RT. Udah berapa persen ya, Pak? Jadi capaian kita masih rendah. Jadi target kita 2026 ini harus 20%. Nah, mungkin lagi langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh Capil ya. Jadi Dinas Capil, Kementerian dari Dinas Sosial, termasuk juga dari BPS, sama-sama untuk mensosialisasi. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, rumah warga hancur ditabrak fusuh bermuatan pupuk di Oku Timur. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dari Sumatera
Selatan, Guyuban Masyarakat Palembang Bersatu mengajak seluruh masyarakat untuk terus menebarkan manfaat melalui aksi nyata karena bangsa yang besar bukan hanya menghargai sejarahnya tetapi juga menghadirkan perubahan bagi masa depannya. Mari kita jaga persatuan, rawat keberagaman, dan terus berkarya demi Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Merdeka! 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 Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang. Telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis. Pemirsa, musibah kecelakaan terjadi di Desa Sukomulyo, Kecamatan Martapuro, Oku Timur. Sebuah rumah warga hancur ditabrak truk fuso bermuatan pupuk, sehingga menyebabkan 3 orang yakni 1 keluarga mengalami luka-luka. Kecelakaan terjadi Kamis malam sekitar pukul 23 waktu Indonesia Barat. Truk Fuso tronton bermuatan pupuk nomor polisi BE 8024 AAU menabrak rumah Henry hingga rata dengan tanah. Truk baru berhenti setelah menghantam tembok rumah tetangga. Saat kejadian, Henry, istri dan anaknya sedang tertidur. Ketiganya terluka dan mendapat penanganan. Truk diketahui melaju dari Martapura menuju Belitang. Diduga kendaraan dikemudikan kenek, sementara sopir utama tertidur. Kerugian akibat rumah yang hancur total ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Itu jam 11 itu tahu-tahu sudah nombor, Wak. 11 malam ya? Itu nolongin aja itu. Posisi mobil dari mana, Pak? Dari arah ke Martapura, dari Martapura mau ke arah ke Belitang. Korbannya ada berapa? Ada 4. Sekarang posisi korban? Rumah. Di rumah. Kondisinya? Di rumah. Kondisinya? Kondisinya yang 1 luka, yang 3 alhamdulillah aman. Pihak keluarga berharap pemilik atau pengemudi truk bertanggung jawab atas kerusakan rumah dan kondisi para korban. Francisco Arikarwana, PAL TV. Pemirsa, kecelakaan maut melibatkan 1 truk tangki dengan minibus travel terjadi di Jalan Sudirman, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Prabu Muli, yang menyebabkan 3 penumpang minibus tewas di tempat. Peristiwa kecelakaan maut terjadi di Kota Prabu Muli, tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sindur, Kecamatan Cambai, Kota Prabu Muli. Kecelakaan melibatkan mobil truk tangki dengan minibus Sigra berwarna putih yang membawa penumpang travel. Akibat kerasnya tabrakan, 3 orang penumpang minibus meninggal dunia. Menurut keterangan warga sekitar, kecelakaan terjadi sekitar pukul 2 dini hari. 4 orang penumpang yang berada di dalam minibus sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Namun, 3 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Bila apa yuk yang tumuran ini? Mobil travel. Ada korban juga ya? Iya, ada. Sekitar jam berapa yuk kejadiannya yuk? Setengah 2 apa jam 2 meter lah. Soalnya kami langsung keluar kan lagi duduk di lantung. Keluar langsung. Ada korban yuk ya? Iya, ada yang meninggal. Dibawa ke rumah sakit? Iya. Umur berapa yuk korban yuk? Men keruan semalam wong 4 ya. Wong 4. Sikok betino, 3 ekor lanang. Kalau sopir kayak mana keadaan sopirnya? Men sopirnya udah ngapo-ngapo. Sopir tangki udah luka, lecet-lecet lah itu lah. Yang travel juga cuma masih shock itu Kak. Oh iya. Hingga kini, peristiwa kecelakaan tersebut masih dalam penanganan pihak berwenang. Sementara penyebab pasti kecelakaan masih dalam penyelidikan. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, kendaraan angkutan barang yang tidak mematuhi aturan, menutup terpal dan membawa material maupun barang akan ditindak tegas oleh petugas Dishub bersama kepolisian. Langkah ini dilakukan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan. Penggunaan terpal atau waring penting untuk mencegah muatan jatuh, tumpah, maupun berterbangan ke badan jalan. Material seperti pasir, tanah, dan batu yang tercecer dapat membuat jalan licin dan membahayakan pengendara. Bupati Pali Asgianto menegaskan, kendaraan angkutan wajib memenuhi ketentuan keselamatan sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dishub Pali diminta menindak tegas kendaraan yang membahayakan pengguna jalan dan berkoordinasi dengan Polres serta TNI untuk mencegah kecelakaan kembali terjadi. Jadi kenapa di Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas? Ya, angkutan itu harus ditutup terpal, plat nomornya ada, rapi kan loh.
Aku minta ngimbau kalau Kadis Sub aku, kalau memang masih ada angkutan-angkutan yang kayak itu membahayakan pengguna jalan yang lainnya agar ditindak dengan tegas. Pak Kapolres, malam ini ada Pak Waka, tolong dibantu. Idham, PAL TV. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini dan terus saksikan liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id dan tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @official PAL TV. Akhir kata, saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV Memang Punya Kita。Ini menyasar senam sehatnya tuh ke disabilitas gitu. Bentuk kepedulian PMPB kepada penyandang disabilitas. Jangan putus asa untuk berprestasi, terus berprestasi. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Mau aku cek kopi pati pindah belum. Dia mana caranya Mariani ketawa tuh goleng-goleng. Yuk, kita ke gym. Kayak gitu. Jadi kalau
hari ini adalah program Jumat Berbagi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah pada hari ini Jumat tanggal 7 Agustus 2026 jumlahnya pun kedepannya tak ditambahkan lagi. Dari Bapak Yusuf Malaya, Ketua Umum PMPB Sumsel, untuk Nenek Khadijah dan anak-anak tercinta. Ini adalah salah satu tanda kasihnya buat bunda tercinta dan anak-anak semua. Diterima ya. Ya, ajarakallah. Woi dah, mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kuji-kuji statusnya galau terus, pening terus. Ini no terakhir no. Status Daniel ini. Foto langit, aduh kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Ngapa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tau cerita dia kan? Halo. Oi, dah aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran. Motor rusak. Motor rusak, oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya anak kan pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Woi, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Oh, berasan. Oh, dah. Tapi emang wajar bro. Cak itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu noh. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM? Nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, oi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Oi, aku kasih tahu duit 5 juta tuh apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak ya. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya, 5 juta, oi. Demi kau, udah apa-apa, aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah, aku bantu juga. Ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta. Woi, maksud kau? Dak 10 juta tadi? Dak 5 juta? Woi, ngampo, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya, 5 juta, woi. Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi dak 10 juta?
Ngapa tadi gak 10 juta? Ngapa tadi gak 10 juta? Ngapa waktu namanya es? Kau nih Anda. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Kamu apalagi aku. Lagi dalam buntu nian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Woi, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih, minjem dengan Cek Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Ah, kau nih slot. Nggak katipu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Kayak deh, kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kayak mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, nggak galak ada yang. Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita belok dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya. Ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria. Oh, Maria. Bisa. Daniel. Oi, Daniel. Maria. Oi, Maria. Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dak katik dari tadi tempat pakai. Oke, buka dulu coba. Apa kabar Maria? Baik ya, iya. Daniel. Iya, mana anak nanya, kalau anak 2 bulan belum bayar kos, mak mana bunyinya itu ceritanya tuh. Nah, jak julaan, masuk juga gut sini kayak kamu. Mau pacak mayar, Bu Kos. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Daniel? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa saya lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Daniel? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih yang per bulan dapat kiriman? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Apa nak ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu makan itu, Bu. Ayo, Bu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Oh Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Ya. Jadi Cak Mano nih, apa di urusan dek? Yang mau diceritain ini kita? Jadi aku nih Rian, Pak. Ya. Jadi Rian nih kan lama sama Mumi pacaran. Ya. Nah, maksud Rian nak nyampe ke niat baik sama Mumi. Nyampe ke niat baik. Niat baik mana maksudnya? Rian nak ngelamar Mumi, Pak. Mau mana? Ngelamar? Iya, Pak. Nak ngelamar Mumi. Ngelamar Mirna. Oi. Modelan Cak kau nih nak ngelamar Mirna. Bentukan kau yang Cak sandal hotel tipis Cak ini. Kujingo-jingo. Motor kau tuh begal lagi sungkan nyingoknya. Nah, menggal ini males. Kujingo-jingo juga. Kau muka kau becak gurun Sahara gersang Cak itu. Modelan Cak kau nih. Nak ngelamar Mirna. Kau. Dah setuju aku pokoknya.
Rapoi kau nak ngelamar-lamar Mirna. Mami! Mami sini dulu, Mami. Ngapo? Dah berisik nih. Berisik nih yang papi ya dia. Ais. Ngapo? Ini nah, ada yang nak ngelamar Mirna. Oh ini budaknya. Ini budaknya. Popi bagus kok budaknya. Perasaan aku. Oi, Mirna itu mencak putri salju dia tuh. Kita harus cari pasangan yang bibit, bobot, bebet, bubut segala macam. Itu jelas untuk dia. Ini udah jelas. Apa rapi budak ini nih. Cak, nak budak magang mek itu nak bajunya rapi-rapi mek. Apa dia? Oi, jingok apa dia nih? Dia nih caknya butuh disiram banyu biar seger dia nih. Layu dia nih. Apa lah? Biar dah setuju aku pokoknya. Agak dak laku. Oi, jingok nah motor di depan itu nah. Motor dia itu baik, lebih cocok untuk antar jemput galon, tau dah? Dah. Maaf baik aku nian. Pasti budak ini bagus. Terima lah, Pi. Ay, bagus apa dia? Oi, dah. Mirna modelan cak itu ketemu yang cak ini. Sorry dah. Pokoknya Mami senang, pokoknya Mami setuju. Mugola papi tidak senang, mugola papi tidak setuju pokoknya. Mami tetap senang. Dah lah, aku tetap udah senang. Apa? Kan Mirna tuh bukan anak kita. Tante, sama Om. Iya. Tante. Loh, kok saya udah ada di sini ngobrol sama Tante sama Om? Iya, tadi sama Bapak. Om, sama Tante. Iya, Om sama Tante ini tetangga aku di sebelah. Jadi bukan Bapak Mbak nih? Lah, Mama sama Bapak kan lagi di luar. Di luar? Iya. Ini tetangga? Ini tetangga aku di sebelah. Kami ini lagi numpang wifi. Iya, kami numpang wifi-an di sini. Wifi ya? Hai, dah. Bukan, aku ngaku udah masuk-masuk. Connect ini ganti. Iya. Passwordnya udah aku ganti, Tante. Iya. Kulanak tadi. Bentukan kau yang cak sandal hotel tipis ini. Motor kau tuh begal lagi sungkan. Nyingoknya. Begalnya males. Muka kau becak. Burung Sahara gersang cak itu. Tadi aku nak melamar sama Bapak Mbak Me. Lah. Bukan sayang, Mama kan sama Mama lagi di luar. Ini sama Tante, Om. Tetangga di sebelah. Tadi ternyata salah sasaran aja. Itu ya. Sabar. Maria, sini kudai apa tuh Maria? Oi, ngapa Kang? Ngapa? Maria, uji jema kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nek odong-odong tuh lah kabar nih Maria. Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak gebek saya. Hei, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Hai, cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek, kita ini mau jalan-jalan, Pani. Bapak kau ini sudah keringetan, Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk, kita mau ngelihat yang gunung-gunung, yang kebun-kebun teh, sejuk mata, sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas, jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar Alam, Pagar Alam! Baju! Pagar Alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria? Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apalah itu. Pagar Alam! Pagar Alam!
Pagar alam yuk, pagar alam. Pagar alam yuk. Kang, nggak ada penumpang lagi, Kang. Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, nih. Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Ge. Taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Wah, Batak ke pojok, Fani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakotnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver, sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria. Macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, nggak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditotok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya totok syaraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Office 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan
benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arun, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik toko saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo, saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Karina Nur Aisyah dapat menyapa Anda kembali dalam program kesayangan kita. Apa kabar Anda? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Karena sehat tentu saja menjadi dambaan semua orang. Namun dengan beriringnya waktu, bertambahnya usia kita, tentu saja fungsi organ tubuh kita secara alami ini menurun. Jadi sepertinya kita harus memiliki alternatif untuk membuat badan kita tetap segar di usia senja juga ya, agar semuanya tetap prima keadaannya. Nah, pas sekali Anda bersama kami karena bukan kami namanya kalau tidak ada solusi. Sudah bersama saya 2 narasumber yang akan menginspirasi dan memberitahu Anda untuk memberikan solusi bagaimana sih agar kita tetap sehat, tetap kuat, tetap prima di usia senja nanti, meskipun barangkali nanti organ tubuh kita sedikit menurun, tapi sudah ada oleh-oleh di sini ya Bapak-bapak. Di sini sudah membawa oleh-oleh untuk kita semua di sini. Sebelumnya kami juga mau memberitahukan bahwa tema kita pada hari ini adalah Blue 99, bebaskan kita dari keluhan penyakit degeneratif. Dan tentu saja 2 narasumber saya kali ini spesial. Yang pertama ada Dr. Suryo Selamat Kabul. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Sehat dok?
Alhamdulillah. Lagi sibuk apa, Dok? Ya, ini bantu informasi ke masyarakat nih, ada hal-hal yang menarik. Aha, tentu saja ya, ada oleh-oleh juga ya, Dok ya. Ya. Bahkan tadi rahasianya adalah katanya ke sini, dokter kemana-mana, ini keliling-keliling, ini masih nyetir sendiri, masih mengendarai mobil dan motor sendiri di usia yang mungkin tidak muda lagi, tapi tetap terlihat muda ya, Dok ya. Pasti ada rahasianya ya, Dok ya. Nanti kita akan bagikan kepada Anda. Dan tentu saja tidak kalah pentingnya juga ada Mr. Blue 99 sebelah sana. Assalamualaikum, Mister. Waalaikumsalam. Sehat dong, Mister. Alhamdulillah. Seger-seger semuanya Iya, di sini. Lagi amin. sibuk apa, Mister? Sekarang lagi sibuk ke mana-mana roadshow untuk menyampaikan berita baik buat masyarakat Indonesia tentang Blue 99. Nah, ini penasaran ya. Kayaknya pemirsa Bandung TV di rumah juga penasaran. Kok itu menarik perhatian sekali, warnanya biru, cantik. Tentu saja khasiatnya juga sangat cantik ya. Ini oleh apa, Mr. 99? Nah, Blue 99. Iya, iya. Oke. Nah, boleh saya cerita? Boleh dong. Nah, jadi Bapak Ibu, Blue 99 ini ada beberapa macam buah-buahan dan juga ada akar-akaran atau sayur-sayuran dari Indonesia asli. Nah, produk ini dibuat tidak begitu mudah karena 10 tahun yang lalu lebih penelitian kami yang sudah banyak menolong masyarakat, baik dulu sebelum ada izin dari Badan POM, kita sudah memberikan secara gratis kepada setiap orang. Dan secara tidak sengaja sebenarnya kami menemukan Blue 99 ini bahwa ada orang yang kena sakit diabetes. Sakit diabetes itu bisa sampai 400 dan menurut medis kakinya harus sudah diamputasi. Nah, pada saat itu kita sembarang aja kasih. Jadi ya kita memang ramu. Memang karena dari dulu dari nenek moyang kalau sakit apa aja ya produk ini gitu, Bu Karina. Nah, orang minum pada saat itu bukan tetes sih komposisinya, tetapi langsung pada saat itu glek seperti itu. Ya bisa aja langsung 20 tetes. Secara tidak sengaja orang itu bilang ke kami yang 400 itu turun. Yang tadinya kakinya harus diamputasi, dia balurkan itu Blue 99 dan juga dia taruh di baskom, kaki yang sangat luka, itu luka gangren ya. Itu lama-kelamaan dalam 2 bulan sembuh. Yang tadinya nggak bisa pakai sepatu, nggak bisa pakai sandal, dan menurut medis itu harus diamputasi, tidak jadi diamputasi. Gula juga menjadi normal. Nah, itu gempar lah, gempar. Dan sekeluarga, saudara juga gempar. Akhirnya produk ini kita berikan kepada setiap orang yang mau datang ke rumah. Ada yang asam urat, ada yang kolesterol, ada yang darah tinggi, bahkan yang fenomenal pada saat itu, seingat saya ada orang kena stroke. Nah, kita berikan semua sembuh. Dengan suggest ataupun orang memberitahukan kepada kami supaya ini dijual aja karena semakin hari orang semakin membutuhkan. Kita membuat izin dan pada dasarnya kita juga mengundang orang-orang ahli apoteker senior yang ada di Indonesia untuk meneliti ini secara empiris lebih lanjut dan kita sudah mendapatkan izin Badan POM sehingga kita bisa mengedarkan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang nggak hanya ratusan, tapi ribuan orang sudah menerima hasil, bahkan orang ditolong oleh Blue 99 ini, dan juga Blue 99 sejatinya itu nggak hanya diminum oleh orang-orang dewasa. Ya, tadinya dalam penelitian kami, ini orang-orang dewasa, pria dewasa juga sangat cocok, karena ada pria dewasa dalam penelitian secara empiris itu tidak suami istri 5 tahun, 10 tahun tidak bisa mempunyai anak, minum ini mereka menjadi sehat dan anaknya dan istri juga bisa hamil. Karena yang tadinya maaf ya, ada suami yang ejakulasi dini ataupun encer, tapi dengan minum ini rutin, dia juga sembuh.
Sehingga sempat dalam secara empiris ya saya sampaikan bahwa ini bisa untuk pria dewasa. Seperti itu. Oke, artinya ini bisa dikonsumsi oleh semua kalangan, genre juga ya, barangnya laki-laki dan juga perempuan yang kemudian bisa mempengaruhi dan memperbaiki metabolisme yang tadi kita katakan bahwa Mr. Blue 99 bahwa kita tuh semakin tua, organ tubuh semakin menurun barangkali fungsinya, metabolisme semakin menurun, bahkan tadi ada salah satu pasien yang sudah diberikan keputusan untuk harus diamputasi, tapi dengan konsumsi ini ternyata diselamatkan kakinya ya, luar biasa, bahkan bisa digunakan untuk program hamil dan lain sebagainya. Jadi penasaran ini cara kerjanya. Satu lagi, saya tadi cerita dengan Bu Karin, orang rumah itu ada GERD. Ini cocok untuk GERD. Nah, itu dia. Tetapi kalau biasanya GERD itu orang bilang makan dulu baru minum obat. Tapi ini beda lagi. Bisa minum dulu sebelum makan. Oh, artinya aman dikonsumsi sebelum makan. Sebelum makan aman dan setelah makan juga aman. Seperti itu, Bu. Artinya ini obat sangat aman dan juga berkhasiat begitu ya, Mister ya. Tepat sekali. Luar biasa. Nah, yang jadi penasaran adalah penyakit degeneratif tadi itu adalah ada beberapa barangkali ya penyakit yang kemudian kita rasakan akan kita mungkin alami saat kita menurunnya fungsi tubuh kita karena kita usianya semakin bertambah dan lain sebagainya. Nah, penyakit apa saja selain yang tadi disebutkan, lalu bagaimana sih cara kerjanya Mr. Blue 99? Jadi penasaran nih ya. Nah, ini produk produk bisa diminum oleh segala kalangan usia. Nah, secara empiris ada anak yang susah makan, biasa kurang selera. Ini diminum oleh anak sehingga anak itu dikagetkan, orang tuanya kaget karena anak yang tadinya nggak mau makan, kurang selera. Namanya ya. Ya. Gerakan tutup mulut. Gerakan tutup mulut. Kalau nggak ngelihat YouTube nggak mau makan gitu. Tapi sekarang anak-anaknya mau makan. Terus apalagi ibu-ibu yang konsumsi yang tadinya susah hamil, akhirnya bisa hamil karena memang memperbaiki kesuburan seorang wanita. Bukan hanya diabetes, asam urat, kolesterol darah tinggi. Ada satu ya Bu ya, orang yang luka misalnya jatuh dari sepeda motor ataupun kena api, kena minyak goreng yang lagi panas, begitu dibalurkan juga itu lukanya menjadi kering, yang tadinya kena balur panas, kena baluran air minyak yang panas itu juga sembuh. Ini produk. Tadi kan cara kerjanya gimana? Oke, iya penasaran. Ini produk. Cara minumnya begini. Ya, ini saya beritahu dulu ya cara minumnya ya. Sangat mudah dan sangat gampang. Ini air. Kita tuangkan air mineral biasa kan ya, Mister ya. Ini produk cukup 5 tetes saja. 1, 2, 3, 4, 5. Ini tidak ada rasa, tidak ada aroma. Ini biasanya diaduk, tapi saya nggak, langsung aja. Semudah itu. Lalu, Mr. Blue 99. Kalau nggak ada air gimana? Kan lagi nyetir mobil nih. Nah, ya, nyetir mobil. Betul. Ambil dari dashboard gini aja, gelek. Langsung boleh. Nggak ada rasa. Oke. Nah, 1 tetes
menurut penelitian kami secara empiris Ibu Karina, ini sudah cukup untuk makan buah dan sayur sehari. Gitu. Nah, ada satu lagi nih kan tadi caranya ya. Seorang ibu matanya itu menurut dia kabur. Gitu. Menurut dia harus dioperasi penyakit mata dia. Biasa orang kalau sudah nggak ada uang, terus apa saja dia pakai untuk diobat. Bu, saya nggak unjurkan loh, karena nggak ada izinnya untuk mata. Tetapi ibu itu, dia buat untuk mata, maka kataraknya sembuh. Luar biasa. Saya yang punya produk, ya, saya berpikir ke orang lain juga berani. Tadinya khawatir ya, khawatir malah. Sekarang kalau saya misalnya capek dan lain-lain, mata saya kabur karena suka lihat handphone dan lain-lain, saya pun berani, gitu. Nggak ada masalah. Dan saya sejak produk ini 10 tahun yang lalu kami temukan, saya sudah pakai ke mata berkali-kali. berkali-kali. Sampai sekarang tidak ada masalah dan mata saya menjadi lebih baik. Gitu, seperti itu. Jadi kalau bertanya untuk apa penyakit degeneratif, gitu. Berani minum, berani sembuh. Itu aja kalau menurut saya. Karena secara empiris orang yang minum ini, orang yang ini kan beberapa macam buah dan sayur, tidak ada kimia. Gitu. Jadi orang-orang yang minum ini sekalipun tidak sakit, untuk mencegah gitu. Bisa. Untuk mencegah ginjal. Bu, sekarang banyak sekali katanya ya. Anak-anak pun sekarang cuci darah. Harus ini. Bahkan baru-baru ini seorang pengacara terkenal hanya karena sakit ginjal. Itu kita harus cegah dong. Dengan apa? Dengan buah-buahan dan sayuran yang ada di Indonesia. Dan pengalaman kami untuk mencegah, ujinya kan nanti di laboratorium. Gitu. Sebelum dan sesudah. Seperti itu. Itu aja dari saya mungkin awalnya. Oke. Luar biasa ya, menarik sekali. Kayak pengen cepat nyoba untuk membuktikan. Ini yang tertantang ingin sembuh, ingin sehat, kayaknya ingin cepat membeli barangkali ya. Tapi penasaran juga. Ini takarannya untuk kemudian bisa menyembuhkan penyakit tadi dengan takaran untuk menjaga kesehatan tentu berbeda ya, Mister? Iya. Nah, bedanya adalah nanti takarannya ada disesuaikan dengan tadi kebutuhannya seperti apa. Betul. Kayaknya kalau di boxnya ada. Nah, itu di boxnya ada ya. Kayaknya kalau banyak manfaatnya berarti mahal ya, Mister ya. Harganya sesuai dengan khasiatnya. Ya berani minum, ya berani sembuh. Nah, jadi tidak berkhasiat, tidak berkhasiat. Kembalikan uangnya. Garansi ya. Garansi ya. Jadi penasaran harganya berapa? Cepat Karina bocorkan, tenang dulu karena kami akan jeda terlebih dahulu. Yang penasaran jangan kemana-mana karena mungkin salah satu dari Anda adalah ini jalan dari Tuhan ya untuk kesembuhan Anda. Jadi pastikan Anda di tempat Anda, tetap bersama kami. Kami akan kembali seusai jeda. Blue 99 bebaskan kita dari keluhan penyakit degeneratif dan tentu saja masih bersama Dr. Suryo dan juga Mr. Blue 99 yang tadi sudah banyak membocorkan mengenai manfaat dan khasiat dari ini ya Blue 99 ini. Tentu saja penasaran. Kalau saya nih ya pribadi saya nih, saya berani bayar mahal untuk manfaat dan khasiat seperti tadi. Siapa yang tidak mau kita semuanya sehat, siapa yang tidak mau kita terbebas dari penyakit yang selama ini mungkin menjadi keluhan kita ya. Barangkali sudah bingung berobat kemana-mana, ternyata semudah yang ada di sini ya Mister ya. Tapi sebelum ke Mister Blue 99 lagi, tadi sebelum membocorkan harganya yang ternyata juga masih pasti bisa dijangkau dan pasti Anda juga berani bayar berapapun untuk bisa menyembuhkan penyakit Anda yang sudah lama Anda alami. Barangkali kita ke Dr. Suryo dulu nih Dok. Betul ya Dok, kalau semakin kita usianya bertambah, semakin tua, lalu kemudian nanti fungsi organ tubuh kita semakin berkurang, nanti juga banyak penyakit-penyakit yang menyertainya ya Dok, gitu ya Dok ya? Iya, betul. Jadi orang itu apa? Sunatullah. Nah gitu ya, sudah takdirnya seperti itu, tetapi kita tentu saja memiliki kekuatan untuk bisa memilih alternatif untuk bisa jadi lebih sehat, begitu ya Dok ya? Betul sekali. Kurang lebih boleh barangkali dijelaskan penyakit degeneratif itu seperti apa, lalu kemudian apa yang harus kita upayakan Dok? Ya, terima kasih. Jadi ya penyakit degeneratif itu suatu penyakit yang disebabkan oleh penurunan fungsi dari organ dan jaringan ya, sesuai dengan beriringnya waktu ya. Nah, memang faktor utama di sini adalah biasanya soal usia. Jadi
unsur penuaan gitu terjadi ya, selain juga ada unsur genetik ya, keturunan. Nah, ini bisa mengenai semua organ kita ya, semua sistem dalam tubuh. Boleh disebut misalnya sistem jantung, pembuluh darah, sistem syaraf, sistem muskuloskeletal dan semuanya yang lain-lainnya. Mungkin kalau penyakit-penyakitnya orang mengenal penyakit degeneratif itu yang banyak dialami kayak model diabetes, ya ada hipertensi, ada juga yang osteoartritis, kemudian juga penyakit ke orang tua tuh Parkinson atau juga mungkin Alzheimer ya. Nah, itu semua bisa terkena ya dengan berjalannya waktu. Faktor penyebab tadi sudah disebutkan ya, selain ada faktor genetik, kemudian juga faktor gaya hidup dan juga faktor lingkungan. Nah, itu semua bisa membuat fungsi organ bisa menurun. Umumnya memang penyakit degeneratif ini mengenai orang-orang yang usianya yang sudah agak di atas gitu ya. Dikatakan di literatur sekitar usia 60-an ke atas gitu ya. Tetapi tidak tertutup kemungkinan yang usia di bawah itu pun bisa terkena penyakit degeneratif ya. Karena faktornya tadi tidak hanya soal usia ataupun juga genetik, tetapi soal gaya hidupnya bagaimana, soal lingkungannya bagaimana, itu nanti mempengaruhi kerusakan organ-organ dan jaringan. Nah, oleh sebab itu memang dalam kesehatan salah satu kunci utamanya adalah soal gaya hidup sehat. Gaya hidup seperti apa sih dok yang kemudian bisa mempercepat dari penyakit degeneratif itu datang ke kita yang seharusnya tadi di atas 60 tahun, tetapi ternyata di bawah 60 tahun sudah banyak nih sepertinya. Sekarang banyak bergeser ya berkat ya istilahnya mungkin kemajuan teknologi, orang punya sesuatu itu instan ya gitu. Makanan pun menjadi instan. Dan juga orang jadi kurang gerak, lebih banyak ya mungkin di depan monitor atau HP dan sebagainya, olahraga juga jadi males begitu ya. Sementara mungkin ya kerjanya lebih statik gitu ya di depan komputer dan lain-lain ya. Nah, itu membuat si otot juga kurang aktivitas begitu ya. Di sisi lain makanan juga lebih banyak sekarang memanjakan lidah gitu ya. Pengen yang enak-enak terus, pengen yang cepet-cepet terus nah, gitu ya. Biasanya yang enak-enak itu kan nanti ada yang mengandung kolesterol, kemudian juga yang manis-manis, yang gula, yang gurih-gurih. Orang melupakan yang harusnya dimakan tuh lebih banyak ke arah yang natural. Buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, itu adalah makanan-makanan yang harusnya kita penuhi. Nah, dari waktu ke waktu orang banyak yang tanda kutip tekor begitu ya. Hal-hal yang baik, makanan yang baik. Nah, itu nanti bisa membuat organ-organ pun atau sel-sel menjadi fungsinya makin menurun. Itu berlangsung dari waktu ke waktu, bulan-bulan, tahun-tahunan. Nah, itu yang merupakan tabungan yang kemudian di usia-usia yang lebih lanjut banyaklah muncul penyakit-penyakit degeneratif gitu. Jadi ya intinya memang kalau bicara kesehatan tentunya kita harus selalu menerapkan gaya hidup dan pola hidup yang sehat. Harus diupayakan ya, harus dipaksakan ya dok ya. Betul. Jadi sebagai salah satu contoh kita itu diwajibkan mengkonsumsi makanan ya buah-buahan, sayur-sayuran, biji-bijian itu satu hari itu 3-5 porsi yang berbeda-beda begitu ya, makanan buah-buahannya, sayur-sayurannya. Nah, itu nanti bisa memenuhi kebutuhan gizi kita ya. Nah, yang menarik kemudian bahwa sudah ini ya diteliti banyak dengan mengkombinasi berbagai macam buah sayur dan juga buah rempah gitu ya, itu potensi naik tidak hanya sekedar membuat tubuh sehat, tetapi dia bisa menjadi terapi, pengobatan.
mungkin yang menarik Lukas sekali ya. persembahkan Nah, untuk masyarakat. Ini hadiah untuk kita semua ya, Ya. Mr. Blue 99 ya. Ya. Tadi menarik bahwa ternyata penyakit degeneratif itu bukan hanya mengancam orang-orang tua saja ya dok, ternyata ya. Dengan Ya. gaya hidup yang tidak sehat, dengan gaya hidup yang tidak berimbang antara makanan bergizi, dan antara olahraga dan tidur yang cukup, semuanya mengancam di usia yang lebih cepat. Nah, tentu saja mungkin tadi ada harus tips-tips yang kemudian harus kita lakukan adalah mengkonsumsi buah-buahan, sayuran yang ternyata kita juga jarang mengkonsumsinya karena mungkin sibuk dan lain sebagainya. Dan ini tadi juga Mr. Blue 99 sudah sedikit mengatakan bahwa ini juga termasuk di dalamnya sudah sama dengan mengkonsumsi buah dan juga sayuran, begitu ya? Ya. Luar biasa. Jadi kita semakin dimudahkan juga ya dok ya. Ya. Sebenarnya penyakit yang paling takut tuh apa sih dok? Asam urat, kolesterol, stroke dan lain sebagainya Betul gitu ya. ya, diabetes sampai yang namanya tumor kanker. Angkanya sudah tinggi sekarang, banyak sekali masyarakat Wah, Indonesia yang sudah lengkap sekali ya. Itu akibat dari soal gaya hidup yang berubah. dan usianya di bawah 60 tahun. Iya, tetapi dengan tadi ya kemajuan zaman di mana orang ingin yang singkat-singkat, spontan, yang enak-enak, itu jadi usianya makin muda pun seorang sudah mulai terkena banyak penyakit. Nah, untuk sign barangkali ya, untuk kita ngeh kalau kita tuh ada hal-hal yang tidak benar nih di tubuh kita, ada yang kemudian ternyata ada menyimpan penyakit dan lain sebagainya. Biasanya sakit apa sih dok yang dirasakan kalau misalnya penyakit asam urat, kolesterol, atau tanda-tanda stroke? Itu biasanya nanti sesuai dengan penyakitnya begitu ya. Misalnya menyerang misalnya sistem hormon. Nah, di situ misalnya soal kekurangan unsur insulin ya, kelainan dari pankreas. Nah, itu nanti gejalanya bisa ke arah diabetes mellitus. Nah, gejalanya nanti ya gitu. Lebih cepat haus, lebih cepat lapar, banyak minum, banyak makan. Gatal-gatal, ada lemas, kalau pipis mungkin disemuti pipisnya gitu. Nah, itu sesuai dengan penyakitnya masing-masing. Kalau misalnya mengenai persarafan tadi yang Parkinson, nah itu nanti Parkinson itu tidak bisa mengendalikan gerakan itu ya, karena syaraf jadi ya dok ya? saraf-saraf di pusat otaknya itu yang mengontrol keseimbangan dan pergerakan terganggu. Nah, ciri utamanya salah satunya adalah tremor gitu. Tremor, kemudian juga nanti otot-ototnya menjadi kaku, sulit jalan segala macam. Nah, itu kalau yang mengenai persarafan di otak. Bisa juga yang satunya lagi adalah Alzheimer. Nah, itu mempengaruhi soal bagaimana kemampuan berpikirnya, memorinya itu yang terganggu. Dan organ yang lain pun sama bisa terkena begitu ya. Yang jantung ya, pembuluh darah, jadi otot-ototnya makin lemas ya. Kalau pembuluh darah mungkin menjadi penebalan, jadi penyempitan. Sesak itu nanti gitu ya sederet gejalanya nanti banyak. Artinya semua organ bisa ya. Ginjal juga bisa, hati juga bisa terkena. Nah, itu sifatnya banyak ya, artinya kegiatan-kegiatan yang merusak kesehatan. Bahkan orang pun yang secara sadar kadang-kadang juga agak-agak cuek ya, misalnya merokoknya jadi kuat sekali, minum alkoholnya sangat banyak. Nah, hal-hal itu yang mungkin perlu jadi mempercepat tadi diperbaiki. penyakit degeneratif datang lebih awal begitu ya dok ya? Betul sekali. Jadi ngeri Mr. Blue 99, gimana dong tolongin kita semua nih untuk kemudian bisa menghindari penyakit degeneratif datang lebih awal. Ini kayaknya harus diberikan lagi edukasi mengenai Blue 99 ini yang ternyata selain bisa menyembuhkan penyakit, tapi juga bisa menjadi terapi kesehatan ya. Penasaran harganya berapa? Pengen cepat beli ini Mister. Silakan boleh cerita lagi. Pola hidup, pola makan, pola kita berpikir juga diperlukan supaya kita bisa panjang umur ya. Kita bisa panjang umur dan juga kita bisa tetap sehat. Apa tadi disampaikan oleh Dr. Suryo tepat sekali. Sehingga kadang-kadang orang berpikir bagaimana caranya bisa panjang umur? Ya tentunya pola pikir, pola hidup dan juga ya pola makan. Jadi murni buah-buahan dan sayur, murni juga tidak ada kimia gitu. Makanya saya sangat jamin sekali hari ini harga yang ada di apotek Kimia Farma di seluruh Indonesia, di setiap kota, di setiap provinsi dari Sabang sampai Merauke ada di apotek Kimia Farma. Cek aja di Google, apotek Kimia Farma terdekat. Nah, di apotek Kimia Farma itu
Harga di luar pajak itu 200.000, ya 200.000. Cara online hanya ada di Shopee Mall. Shopee Mall? Shopee Mall. Jadi Shopee Mall itu adalah tandanya produk ini original. Sudah original, Ya di luar daripada itu, Bapak Ibu harus cari di Shopee Mall. Itu tetap harganya 200.000. Kenapa murah? Ini tentunya. Ini satu produk. Suami istri, anak mulai dari yang baby sampai dengan manusia lanjut usia yang ada di rumah, kakek nenek bisa minum. Konsumsi. Caranya, satu botol ini masukkan ke dalam dispenser. Iya bener juga ya Mister ya. Masukkan ke dalam dispenser, misalnya ini dispensernya kan, habisin gitu kan. Terus kan ini diambil airnya kan, semua orang minum. Saya yakin dan percaya pengalaman kami, anak-anak itu menjadi pinter. Amin. Begitu juga yang nggak selera makan menjadi selera makan. Bapak-bapak yang capek kerja, yang dari jauh-jauh, begitu minum juga, kalau ada penyakitnya juga akan hilang. Kakek nenek yang stroke ringan, stroke berat, lama-kelamaan juga akan bisa berjalan kembali. Jadi kalau mau hemat, caranya taruh di dispenser. Tapi kalau mau mobile, taruh di dapur, taruh juga di dashboard mobil. Di tumbler ya. Ya. Iya betul sekali. Sehingga gampang bagi saudara untuk minumnya dan untuk mengkonsumsinya. Demikian Ibu Karina. 200.000 kirain jutaan Mister. Ya ternyata dengan 200.000 rupiah kita ini bisa merasakan semua manfaat atau khasiat dari Blue 99 tersebut. Dari tadi sudah penasaran harganya nih pasti dengan sekian banyak khasiat, sekian banyak manfaat. Kayaknya mahal nih, ternyata hanya dengan 200.000 rupiah saja saat Anda berbelanja di seluruh Kimia Farma terdekat Anda atau hanya ada di Shopee Mall. Namanya? Ya. Namanya Blue 99. Blue 99 Official. Di official. Selain itu jangan dibeli, apalagi misalnya ada yang memberikan harga lebih tinggi atau lebih murah. Nah itu jangan dibeli. Boleh Anda membeli hanya di Kimia Farma di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia. Kalau sudah ada di Kimia Farma berarti ini sudah aman, sudah BPOM dan lain sebagainya. Betul, ya. Ini penasaran Anda juga sama seperti saya perasaannya pasti ya, ingin segera membeli, ingin segera merasakan khasiat dan manfaatnya. Sekali lagi terima kasih Dokter Suryo. Terima kasih. Sami-sami. Kita sekarang kayaknya ingin berbondong-bondong ke Kimia Farma. Ya. Langsung beli, langsung merasakan manfaatnya yang luar biasa. Bukan hanya Klik juga Shopee Mall-nya. Shopee Mall-nya diklik, jangan sampai ketinggalan. Jadi ayo segera Anda membeli untuk menjaga seluruh kesehatan seluruh keluarga Anda, tentu saja dengan Blue 99. Dah, tutuplah pintu Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik orang masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng. Enggak usah dijingokin. Jengok dulu, setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya.
romantis nih ya. Depan wong rame bae bila. Kate, kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong bae. Jenguk kak, dibukain pintu nah, romantis nih ya. Galak puluh adek. Itu depan wong rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga pula, tetangga baru. Bae bila. Ya payu kak, udah. Aku lagi ngechat mbak ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi aku jingok-jingok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nih cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun piye kalau tidak salah piye? Iya 10 tahun. Lama kak ye, iyo boleh lah ye. Lama nikah masih romantis aku jingoi. Iya, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nih ya, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Nggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih nikah ya. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pula aku nih di romantis ke. Oh, itu resepnya tuh sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih udah acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Gitu. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut,
Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal.
seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iya. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya inget nih anak aku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Gak taunya kisah nyata hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Ya yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau udah setio apa dia ambekan kakak nih. Iya ambekan kakak nih tau gak kau? Nah ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak di Hongkong. Masih belagak. Pacar adek dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh Daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini noraknya. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah belanja ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang ngapo aku, hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Udah lagi manggil adek kau ya, udah sayang lagi dengan adek ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik, aku udah usah kita udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Woi, lamanan oi, jalan-jalan spesial di Sungai ini. Buat apa nih, Cak? Bukan untuk ini. Busuknya. Mari ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana aduh aku kentut. Asin tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus jadi salah ya. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Jadi
Ini obatnya Bapak ya. Terima kasih. Semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Adojo Arda. Akhirnya semua Menjadi solois itu apa sekarang? sama Mbak sebenarnya. Sama Mbak. Bedanya alur cerita kita tanpa ada rasa kecewa. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya. Terima kasih. Semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi. Kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk. Berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut,
Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel Haburlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi lagi dulu. Ah, wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak, Nanjo Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya. Iyalah, benar. Makasih Kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak. Bukan nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya. Pemaknan sampai lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. Ah. 1, 2, 3. Lemak Cak yang foto galak juga weh. Jadi go. Ah. Aku galak juga foto. Jadi juga. Kau, ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi Cek, rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. Ya. 1, 2. Nah, siap. Tolong terima kalau. Iya, Payu. Makasih, Cek. Kasih ya. Yo, Payu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah Apa? sayang. Ngapa? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida. Ida kalah. Kau nih lemak-lemak nih, nak kau tuker-tuker mah itu. Jauh. Dah kalah ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau ini lah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Dah kalah aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak dimakan anakku nih. Ada rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya Kak. Kau nih, macam pengganggu tak kau nih? Maaf ya Kak, kita ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia udah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia udah minta maaf. Aida,
Mas, maaf ya Mas, ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ, ya. Yuk, Iya, Kak. diganti be ya Mas, Mas. maaf Mas. Sayang, Apa? apa kau minta maaf? Kan enggak salah. Satu aku ini. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak mana sama mama aku di rumah? Galak, Pan. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan Tosun. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau jangan jambret kau nih. Tebuang kau, jambret kau 4 tahun kau. Kami lagi dia jambret dia nih. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Kamera. Syuting. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cik Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Agen. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertawan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda
cari-cari pacar. Makasih Dewan Juri. Selanjutnya kita undang Jadi dari Talangalu. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Adu domba, mengadu domba, domba dipertaruhkan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah diundang jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Limbang Jaya. Izin curi ya, kalau ku pandang kerlip bintang dan jauh di sana. Di darat. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada siko lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Merancak. Bagus apa Pop? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil ya. Memang artis wong Merancak nih ya. Panggil Papi. Merancak idol, Merancak Pampa. Dia kalau ngedel uji kabar cantik, tinggi, potek, nawan. Maria ini. Ya, panggil. Panggil belanya kesian walaupun terlambat, panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Merancak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Merancak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Iya. Judul lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Panitia ada beres. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp33.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Paket umroh Ramadan. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dulu penderita penyakit mata selama 13 tahun. Saya menderita mata, saya sudah berobat kemana-mana. Di dokter, di semua orang pintar juga sudah. Dan berakhir di sini di klinik Naina. Alhamdulillah, walaupun sedikit tapi ada perubahan. Dulu saya ketergantungan obat. Ketergantungan obat selama berapa tahun, Ibu Ji? 13 tahun saya ketergantungan obat. Tapi sekarang ini di klinik Nainas tidak lagi ketergantungan obat, walaupun sehari-harinya agak susah, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit ada perubahan. Dulu bisa lihat sinar matahari, tunduk aja kamu kan selalu dulu. Susah, agak susah. Silau. Nah, ini sekarang merasa mata itu sudah lebih lebar buka, ya. Dan ini masih dalam proses. Tapi kuasa Allah, asal sabar, asal fokus pasti dapat hasil, ya. Dan saya tetap selalu optimis tuh pasien saya. Oke, sehat selalu ya. Makasih. Minum kamu nih, iyo. Dari mana sih kamu gue ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng Popi. Biasa, baik. Sadar jam ini. Lelahmu. Biasa, baik. Jo, hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi, Pak, yuk kita ngomol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru gaul dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah, rencana minggu depan aku berangkat lagi ke Mekah. Biasa. Nah, gitu kan. Yo namanya jalan-jalan lah ya, sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4 di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi kalau kesualayan itu nah. Ada, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru liburan ntar ya. Oh Tuhan, dan salah keluar kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelah, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu menakut nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau. Ingat kalau nggak barang di tempatnya. Nah, gunting itu di situ nah. Nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tetap yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih ngerti-ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinta tuh aduh kayak gitu. Udah biasa. Buntuk lah ini.
Aida, di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma di rumah ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa sih yang mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu-tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Ini pasien saya, Mujiati, ya, dari jalur 3. Umur 39 tahun, ya, Yuk Mujiati ini. Dia punya menderita pernah ketergantungan obat juga dan alergi obat, ya. Alergi obat yang mengakibatkan lemak menumpuk semua di dalam matanya. Yang sampai mengakibatkan dia nggak bisa buka mata pun sedikit pun. Penumpukan lemak itu yang sudah di jalur melalui medis segala macam, ya, sudah ditempuh. 13 tahun menderita, ya, Yuk Mujiati ini. Tapi kuasa Allah, ini baru 50 hari lebih mulai menjalankan program pengobatan di sini. Kuasa Allah sekarang, dulunya bola matanya kanan kiri nggak bisa dibuka. Hari ini kelopak matanya semuanya sudah bisa terbuka lebar. Walaupun respon cahaya itu masih berguyur, terus tadinya gelap total, nggak bisa buka mata, silau yang tidak tertahankan itu, ya. Nah sekarang sudah bisa bertahan, silaunya, kelopak mata sudah bisa berbuka. Semua ada prosesnya yang masih dijalankan Yuk Mujiati kita, ya. Doakan mudah-mudahan selamanya sehat Yuk Mujiatinya nanti, ya. Tunggu apa lagi? Sehatkan mata Anda di klinik mata Naina. Saksikan pelesiran umroh holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.
lah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci yo, pintu itu. yo. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, Silakan. tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adek dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit, nah. Tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini, di mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu, tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain, kau ya di belakang aku, kau nyau, kau. Aduh, oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit, kau hilang, kau kemana kau? Oh, kacang-kacangan kau Daniel, ya Allah. Punya siapa Bukan ini? itu tuh. Kau jelas kau. Punya siapa? Kau udah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau dia. Dah galak aku, dah mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila, denger dulu kau tuh Kau jengok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyapa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyapa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Nggak kita beli sadar kemarin. kau tuh Bila. Aduh, lah 2 bulan jualan di Jakarta, mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan, kayak kalau banyak duit, deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih, agak terselip. Dak kado, jadi dak kada. Tandai agak lo. Saruigo, jadi saruiga. Mak mano, jadi mak mana. Ya arah lah ke saroni. Sudah, lanjutlah. Pempek, 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 pempek. Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok? Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali tuh makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek, pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya, jualan pempek. Penasaran aku. Kita cobain. Ambil piring, kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah, panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Belanja. Yo, pempek. Wih, besar rumah ini. Pempek. Nah, pempek yuk. Silakan Kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya Kak Bang, ini asli Palembang ya?
Ya kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang, cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya, nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja abang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta. Agak keseribit-seribit dikit. Seribit apa? Apa seribit? Itu loh. Nggak connect maksudnya. Gimana kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah, kak asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Ajib. PAL TV bersama tim dari Graha Pena Fishing Club bakal mencoba untuk mengeksplor mancing di titik SMR atau Seaman Rivers di Samudra Hindia. Tim dari Graha Pena Fishing Club atau GPFC terdiri dari tim SEG Sumatera Express Group. Awal keberangkatan, tim mulai berkumpul di Graha Sumatera Express Kamis malam. Berbagai persiapan pun dilakukan, mulai dari membagi jersey para angler. Setelah itu, para angler mulai memasukkan peralatan memancing ke dalam mobil. Mantap. Sentak lu Rajib. Sentak lu Rajib.